saya sudah masuk ke master, bicara tentang hipnotik, saya sudah masuk ke instructor, bicara tentang coach juga saya sudah masuk teman-teman ke professional coach ya, dan mudah-mudahan segala sertifikasi yang saya dapatkan ya, mampu bisa membuat sesi hari ini menjadi lebih baik dan lebih maksimal lagi teman-teman ya. Perkenalkan Sandi Sulaiman ya, bisa dipanggil Sandi boleh, Surya boleh, Yaman boleh ya, atau teman-teman mau panggil Afgan Syareza juga, emang itu adalah panggilan saya di panggung ya. Lanjut lah ya teman-teman ya, daripada teman-teman muntah. Teman-teman, segala sesuatu tergantung dari niat ya. Innama a'malu binniyat. Nah, kalau dari NLP berkata, teman-teman, orang itu selalu bergerak dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan. Dari present state menuju desired state itu adalah rumus awal dari NLP. Kita nggak akan pernah bergerak kemana-mana kalau kita nggak punya niat. Hari ini kita akan selesai jam 17.30, jam setengah 6 kurang teman-teman, jam setengah 6 kurang, jam setengah 6 pas teman-teman ya. Tetapi sesinya akan menjadi sesi yang sangat luar biasa kalau teman-teman memiliki niat. Apa sih niat teman-teman? Belajar corporate selling. Ya teman-teman, saya butuh niat Anda teman-teman karena saya punya niat. Tolong diberikan teman-teman jawabannya di kolom chat. Apa niat Anda mengikuti sesi selama 2 jam ini ya teman-teman. Sekali lagi yang teman-teman lakukan semuanya adalah sebuah proses ya. Jadi teman-teman, mohon maaf saya nggak banyak teori-teori, yang saya akan lakukan adalah praktek. Jadi siapin chatnya, siapin tombol-tombolnya, siapin jari-jarinya, siapin alat tulisnya juga, dan saya akan cek ya. Buat teman-teman yang aktif, sekali lagi ada hadiah ya, 2 buku untuk teman-teman. So teman-teman silakan disampaikan apa niat Anda. San, kamu ada nggak San niatnya untuk sesi hari? Ada teman-teman ya. Saya ingin sesi hari ini ya, saya ada apa ya, kalau bisa dibilang ada proses belajar lagi. Kenapa? Karena proses belajar yang paling dalam adalah bukan hanya mendapatkan sesuatu lalu saya baca lalu saya mengerti, bukan. Tapi proses belajar yang mendalam adalah saya bisa menyampaikan kembali apa yang saya sudah ketahui. Ya. Mudah-mudahan semakin banyak saya berbagi, semakin banyak rezeki yang datang ke saya, karena saya paham bahwa hidup itu bukan hanya tentang apa yang didapatkan, tetapi saya paham bahwa hidup itu tentang bagaimana kita banyak memberikan. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini tidak pernah kita bawa mati, tetapi apapun yang kita berikan di dunia ini selalu teman-teman ya, menjadi bekal kita nanti. So teman, itu adalah niat saya. Selain itu teman, saya tahu teman ya, ketika saya datang ke yatim piatu teman-teman, itu mereka yang paling sulit teman di masa pandemi ini ya. Kalau tukang-tukang Gojek ya, mungkin orang-orang yang dipecat mereka bisa bekerja kembali, tetapi anak-anak yatim itu susah teman-teman ya. Saya kemarin lihat sendiri teman-teman, saat ini donatur juga sedang kesulitan, termasuk saya juga agak sedikit jaga-jaga nih teman. Oleh karena itu saya mencari solusi ya, ini gimana saya punya sebuah cara nih teman-teman ya, nambahin lagi apa yang bisa saya berikan lagi kepada mereka. So teman-teman, jadi minta izin nih ya, investasinya teman-teman saya berikan kembali kepada mereka yang dibutuhkan. Itu adalah niat saya. Nah, saya akan bacain dulu ya, apa niat Anda hari ini. Satu persatu saya lihat ya teman-teman ya. Oke. Kalau bisa teman-teman ya, nanti chatnya jangan ke saya secara pribadi, tapi chatnya ke everyone biar yang lain ikutan baca. Itu namanya deklarasi teman-teman. Oke. Ini saya lihat ya teman-teman. Luar biasa. Ini banyak banget nih. Ada yang private nih, ada yang everyone. Gitu. Dari Bu Aisyah, akhirnya bisa dapat ilmu lagi dari Pak Sandi. Oh, terima kasih Bu Aisyah ya. Kita ketemu lagi Bu ya. Terus nih sudah masuk ke ininya ini ya. Bisa hipnotis Pak Wira, saya nggak ngajarin cara hipnotis loh hari ini ya. Bukan berarti teman ketemu sama calon konsumen kita, calon nasabah kita, tiba-tiba saya bilang gitu ya, tidur. Kalau mereka tertidur terus bilang tanda tangan ya, mereka tanda tangan surat perjanjiannya, terus saya bilang bayar ya, mereka bayar. Enggak kayak gitu. Jadi mohon maaf Pak Wira ya, agak sedikit meleset nih niatnya ya, karena yang saya ajarin bukan cara hipnotis orang, bukan. Yang saya ajarin mungkin nanti akan ada pola-pola hipnotisnya ya, atau pola-pola bahasanya. Jadi bukan menghipnotis orang, teman, tetapi teman-teman bisa meyakinkan orang dengan sugesti yang kita berikan ya. Terus teman-teman ya, Coach Sigit nih ya, setiap ketemu prospek langsung berkata ya. Nah teman-teman, kalau Coach Sigit ini sebenarnya sih teman-teman pengennya nanti kita sharing-sharing aja ya, karena kalau Coach Sigit ilmunya udah luar biasa ya. Terus Pak Suherman, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, menjual dan networking juga. Thank you. Nah teman-teman, ini 44 peserta dalam ruangan ini, kalau bisa nih teman-teman saling jaga network ya. Kita semua adalah penjual-penjual handal, kita semua adalah orang-orang yang terbiasa membantu orang lain, atau yang disebut sebagai people helper. Semakin banyak ketemu orang, semakin banyak berada dalam satu wadah, semakin besar juga peluang kita untuk memperluas market kita. Terima kasih Pak Suherman ya. Terus Pak Devri, makin banyak memberi kebaikan untuk masyarakat, amin. Ini yang disebut the guide.
value sebagai seorang penjual. Di luar sana banyak orang yang memicingkan teman-teman profesi kita sebagai seorang penjual, tetapi teman saya tahu teman penjual itu adalah ilmu yang kalau saya bilang yang sangat-sangat ibu dari semua pekerjaan lah teman-teman saya bilang ya yang harusnya semua orang tahu bahwa menjual itu adalah bukan pekerjaan bukan, tapi menjual itu adalah bagian dari semua pekerjaan yang ada. Nggak ada orang yang nggak bisa menjual ya, dan nggak ada orang yang nggak ada penjualan di dalam pekerjaannya. Bahkan seorang IT yang terbiasa otak atik laptop, otak atik juga bahasa-bahasa program, itu juga dia harus punya kemampuan menjual. Kalau nggak akan kemana-mana dia. Wah, thank you Pak Devri ya. Dan kalau bisa ya ada membantunya juga value. Tonan banyak sekali ya Tonan ya, sukses lahir batin ya, langsung tanda tangan kontrak Coach Sigit ya, amin Pak ya, sukses dunia akhirat, amin ya. Oh sukses dunia, sukses menjual, oke, thank you. Ini niatnya sangat luar biasa, mudah-mudahan apapun yang Anda niatkan teman-teman tercapai, amin. Amin, teman-teman. Saya sebenarnya ada aturan main, tetapi teman-teman ketika saya punya aturan main dan belum saya sampaikan, saya sudah lihat teman-teman ya, nggak perlu disampaikan, kayaknya teman-teman udah bersepakat sama saya. Aturan main yang pertama adalah teman-teman harus aktif ya. Jadi teman bukan hanya saya berbicara, teman-teman ya, teman-teman nanti juga boleh berbicara ya. Silakan raise hand, open mic ya, silakan menyampaikan sesuatu. Nggak perlu nunggu sesi selesai. Ada pertanyaan chat aja, saya kerjanya emang ngebacain chat nanti teman-teman. Ya teman-teman mau chat di tengah-tengah boleh teman-teman ya. Dan saya sudah tahu teman-teman bahwa teman-teman ini aktif. Kalau bisa juga nanti teman-teman sambil-sambil videonya dihidupin teman-teman. Kenapa? Karena di NLP ada ilmu kalibrasi. Saya bisa menilai juga nih teman-teman, buat teman-teman yang mungkin ya di tengah-tengah sesi udah mulai agak sedikit bosan, di tengah-tengah sesi mungkin agak sedikit malas, saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan ya, apa yang saya bisa rubah. Contoh ya teman, saya mau lihat dulu ya, boleh dong videonya di onin, saya mau lihat beberapa teman-teman. Nah ini udah kelihatan nih ya teman-teman ya, ada Bu Dwi, ada Bunda Nina, ada Bunda Renita nih teman-teman. Kalau Bu Dwi ini karakternya adalah karakter yang easy going, yang nggak pernah memikirkan segala sesuatunya itu terlalu berat ya. Bu Dwi ini teman kalau punya goal ataupun kalau punya tujuan itu teman nggak bisa ditahan-tahan. Kenapa ya? Bu Dwi ini selalu punya ide kreatif ya, selalu punya cara-cara yang menurut orang, kok dia bisa sih, dia bisa sih ya. Nah Bu Dwi itu teman-teman itu tampaknya kalau bisa dibilang santai-santai, padahal kalau teman-teman tahu itu Bu Dwi juga kalau bicara tentang masalah nggak sedikit masalahnya, banyak ya Bu Dwi ya. Cuma Bu Dwi itu tipenya adalah easy going, kerjaannya senyum aja ya. Cuma teman-teman kalau bicara tentang apa namanya ide-ide, bicara tentang kecepatan, Bu Dwi itu punya kecepatan yang sangat luar biasa, itu namanya ilmu kalibrasi. Lihatnya dari mana teman-teman? Lihatnya mungkin dari tai lalat di sebelah kanan. Tuh kan ditutup mulutnya ya. Kalau ditutup mulutnya berarti benar ya teman-teman ya. Terima kasih Bu Dwi, itu namanya adalah ilmu kalibrasi teman-teman. Nah saya lihat nih Bu Veronica nih. Kalau Bu Veronica ini orangnya agak sedikit detail ya teman-teman ya. Itu justru malah agak sedikit kebalikan nih sama Bu Dwi nih teman-teman. Bu Veronica justru malah kalau ada masalah suka dipikirin teman-teman ya. Bahkan hal-hal simpel aja suka dipikirin. Nah bicara tentang Bu Veronica, Bu Veronica ini kalau bicara tentang goal teman agak sedikit berhati-hati. Kenapa? Kalau dia nggak langsung jalan dulu ya, dipikirin dulu baru jalan ya. Bu Veronica ini tipenya adalah kalau bisa dibilang suka berkorban untuk orang-orang yang dia sayangi. Dia nggak masalah buat saya dapatnya sedikit, nggak masalah buat saya nggak dapatnya yang banyak, nggak apa-apa. Yang penting orang-orang di sekitar saya bisa bahagia dari apa yang saya lakukan. Betul ya Bu Veronica ya, tuh Bu Veronica Anita mah udah tuh kan dikasih jempol saya, berarti betul ya. Itu yang disebut dengan ilmu kalibrasi. Jadi kalau kita ketemu sama orang lain, kita nggak usah nebak-nebak dia karakternya apa, tinggal lihat aja ya. Bu Veronica pakai kupluk, pakai kacamata, orang pakai kacamata itu detail ya. Orang yang tai lalatan seperti Bu Dwi kan beda lagi ya teman ya. Tuh senyumnya Bu Veronica itu lebih lebar daripada senyumnya Bu Dwi ya. Orang yang senyumnya lebar itu adalah orang yang suka, kalau bisa dibilang suka melindungi orang-orang di sekitarnya. Itu yang disebut dengan kalibrasi. Bagaimana kita menjual buat orang-orang yang tadi itu nanti ada caranya masing-masing. Penjualan itu nggak bisa dipukul rata teman-teman. Menjual sama mahasiswa dengan penjual sama orang-orang yang sudah punya bisnis, orang-orang yang sudah punya jabatan itu beda. Menjual sama ibu rumah tangga sama menjual dengan orang-orang yang kalau bisa dibilang sudah memiliki profesi itu beda teman-teman. Jadi kalau bisa menjual kita adalah menjual yang memang sesuai dengan personal masing-masing, sesuai dengan karakter masing-masing. San kok bisa tahu? Tenang teman-teman, saya ini adalah dukun. Enggak lah teman-teman. Dukun juga punya ilmu kalibrasi teman. Jadi kalau dukun itu ada datang orang, ya, dia nebak-nebak teman-teman. Saya tahu masalahnya, masalah sama keluarga kan. Dukun kayak gitu. Saya tahu nih masalahnya, masalah sama pacar. Teman. Padahal sih itu enggak dibisikin sama setan atau enggak dibisikin sama jin. Dia tahu teman kalau ada masalah sama keluarga, nunduknya kayak gimana, ukuran nunduknya dan begini teman. Ya, masalah sama keluarga. Nunduknya adalah nunduk yang
Nah itu bukan untuk ya agak miring ya, itu masalah sama pacar biasanya ya. Jadi dukun itu udah bisa punya ilmu kalibrasi bagaimana dengan kita. Nah, sekali lagi teman ya, kalau kita belajar ilmu yang kayak tadi ya bisa jadi kita akan maksimal. Terima kasih teman sudah di-onin videonya jadi saya tahu nih ya teman-teman ya. Oh, tuh ada Mbak Resti, ada Pak Joni. Ini teman-teman saya semua nih ya. Oke, teman-teman ya, kita lanjut lagi. Ya mudah-mudahan ilmu kita adalah ilmu yang selain ilmu yang teoritis, kita belajar juga ilmu gaib kayak tadi ya, teman ilmunya dukun kita. lanjut teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini niatnya sudah ada. Mudah-mudahan niat kita adalah niat yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Kalau bicara tentang NLP, present state menuju desired state, teman-teman, harus ada jalan yang lurus. Kenapa? Karena banyak sekali ketika kita punya tujuan, nah tujuan ini kadang-kadang suka dikalahin sama tujuan-tujuan kecil. Contoh ya. Pengennya sih belajar maksimal, pengennya teman-teman. Cuma ya, saya takut nanti ketahuan kalau saya belum mandi misalkan saja. Jadi videonya di offin. Padahal kalau tujuan adalah tujuan maksimal di onin aja ya. Belum mandi mah nggak apa-apa sama saya. Saya juga belum mandi kok ya. Teman-teman mandi atau tidak mandi itu tidak menentukan faktor kegantengan dan kecantikan Anda. Luar biasa ya. Bu Vindi kayaknya nih udah mandi nih ya Bu Vindi ya. Oke. Nah teman-teman ya. Jadi teman-teman kadang-kadang suka kayak gitu ya. Tujuan besar kadang-kadang suka dikalahin sama tujuan kecil. Kalau dulu saya sering training secara offline, secara live, kadang-kadang ya teman-teman ya ketika datang jam 15.30 banyak sekali peserta yang duduknya di belakang bukannya di depan. Ketika saya tanya kok pada nggak duduk di depan sih, saya takut sama saya, justru malah jawabannya bikin aneh, takut ditanyain sama coach. Nah itu yang saya bilang teman-teman ya, gol besar dikalahkan sama gol kecil. Padahal kan tujuannya adalah belajar. Kalau belajar nih teman-teman semakin banyak ditanya semakin bagus dong. Ya semakin duduk di depan semakin banyak yang bisa dipelajarin. Tapi kadang-kadang dan gara-gara takut ditanyain, takut malu, takut gengsi, ya takut dikatain aneh, teman-teman ya, takut merasa dibilang sombong duduk di depan, merasa paling pinter ya. Jadinya duduk di belakang. Itu yang disebut sebagai gol kecil mengalahkan gol besar. Yang disebut sebagai tidak menemukan jalan lurus. Jalannya itu masih bengkok-bengkok nih teman-teman. Mudah-mudahan ketika kita memiliki jalan yang lurus, ya niat yang lurus, hasil penjualan kita juga menjadi sangat luar biasa. So teman-teman, ya, selain saya tanya ke teman-teman, apakah niat Anda untuk mengikuti sesi saya 2 jam? Ya, apakah Anda punya niat untuk menawarkan apapun yang Anda ingin tawarkan kepada orang-orang di sekitar Anda? San, saya adalah financial planner di salah satu perusahaan asuransi jiwa. So, teman-teman, apa niat Anda? San, saya adalah marketers ya di bidang retail ya. San, saya adalah penjual properti. Silakan apapun niat Anda. Yang jelas teman kalau bisa niat Anda adalah niat yang lurus. Ya, kalau niatnya Anda lurus, ya jalan kita juga lurus. Thank you teman-teman sudah ketemu jalannya. Saya punya sebuah video. Mudah-mudahan video ini adalah video yang menginspirasi kita, tapi mohon maaf ya buat yang belum cukup umur ya, video ini mungkin agak sedikit mengganggu Anda. Oke, mudah-mudahan teman-teman ya, Anda semua sudah cukup umur. Ini adalah videonya. Ada notif, tolong dibaca. Ada notif, tolong dibaca. Ada update dari Gojek. Wih, sekarang bisa ngedit servis favorit nih. Ya go right lah, buat keliling cari anak. Terus gue pulsa aja deh. Pulsa suka kabur kalau ngeliat aku. Lebay. Badan suka pegel nih. Gue masak sekali ya. Kurang tidur nih. Masuk angin. Tahu aja aku suka sate. Jadi berapa mas? Kan sudah dibayar pakai GoPay mbak. Oh iya lupa. Ini Gojek versiku. Kalau versimu? Habis juga, kok nggak ngajak? Mudah-mudahan teman-teman nggak takut ya teman-teman yang saya nggak percaya sama setan ya. Saya percayanya sama ketan. Cuma video tadi adalah video yang cukup inspiratif ya teman-teman. Kenapa? Karena video tadi itu ada subliminal message-nya, ada covert selling-nya juga di sana teman-teman ya. Sekarang saya mau tanya dulu ke teman-teman ya, apa ya kalau dibilang apa kesan Anda ketika Anda melihat video tadi? Kesannya ya, Anda merasa seram, Anda merasa lucu, Anda merasa happy, apapun ya teman-teman, tuliskan dalam 1 atau 2 kata saja deh ya. Apa kesan Anda melihat video tadi teman-teman? Silakan, saya mau tanya dulu ya. Happy, lucu dan happy. Oke. Menarik, thank you. Gokil, yes. Oke. Menghibur. Nah, ini yes, menarik ya teman-teman ya.
Oke. Happy and lucu dan menghibur. Thank you. Beda. Nah, betul. Ya, benar Bu Nunu. Ada Bu Nunu. Apa kabar Ibu? Ya. Nah, teman-teman, ya, yang dilakukan oleh Gojek tadi itu, teman-teman, ini bukan hanya menyampaikan informasi. Kadang-kadang ketika kita ingin menjual sesuatu, ya, yang kita pikirkan adalah teman-teman bagaimana apa yang kita akan sampaikan itu dulu teman-teman ya, bukan tentang bagaimana kita menyampaikannya ya. Teman-teman, kita tahu bahwa produk kita ini ada manfaat A, manfaat B, manfaat C, manfaat D. Saking menguasainya produk knowledge teman-teman, yang kita pikirkan adalah apa sih yang harus kita sampaikan, ya, manfaat apa yang harus kita sampaikan, berapa banyak yang dia harus berikan kepada saya, berapa banyak yang dia harus berikan kepada perusahaan saya, tetapi lupa ya tentang bagaimana menyampaikannya. Justru malah pesan-pesan seperti tadi, iklan-iklan seperti tadi lebih cepat didengarinya, lebih cepat dilihatinnya dibandingkan dengan iklan-iklan. Oh, teman-teman, ayo ya. Saat ini buka aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek sudah punya banyak fitur. Bukan hanya mengantarkan Anda dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, tetapi ada juga GoMasas, ada juga GoSend, ya, ada juga ya lain-lainnya. Enggak kayak gitu. Gojek nggak kayak gitu. Gojek tahu untuk menyampaikan pesan itu bukan tentang ada Masas, ada GoSend, ada GoFood, bukan. Tapi Gojek berpikir bagaimana ini bisa sampai ke masyarakat Indonesia, dan dicarilah beberapa sudut pandang. Oke. Ya, sudut pandang yang paling lazim adalah teman-teman cek di YouTube deh, ya. Channel-channel apa yang sering trending ya? Channel-channel apa yang sering trending? Channel prank kah? Channel edukasi kah? Channel hiburan kah? Atau justru malah channel-channel yang sifatnya mistis? Teman-teman silakan cek teman-teman, bahwa dari 1 sampai 10 dengan top trending teman-teman, selalu nyempil channel-channel mistis. Viewernya banyak banget teman-teman, orang-orang Indonesia tuh cewek seksi, benar juga sih Pak Wira. Itu mah tonton Pak Wira aja ya. Kalau saya mah enggak lah ya, kecuali saya nonton untuk yang lagi tren ya teman-teman tahu ya bahwa salah satu girls band Korea sudah mengeluarkan album barunya. Enggak lah ya, lagu-lagu Pak biasa. Betul Bu Nanda, betul. Tetapi lihat aja deh, ada channel-channel yang mistis nyempil ya antara urutan 3. Nah tuh channel menolong seperti Baim Wong, channel berbagi, channel-channel yang kalau bisa dibilang cerita tentang artis ya, lalu menunjukkan kekayaannya, sudah punya mobil ini mobil itu, padahal teman-teman tahu nggak sih teman-teman ya, yang ada di garasinya itu semuanya bukan mobil mereka. Yang ada di garasi itu adalah mobil-mobil yang kalau bisa dibilang mengendorse mereka untuk ya, menunjukkan mobilnya. Jadi semuanya bukan mobil mereka, tapi mobil endorsean. Teman-teman harus tahu itu juga. Tetapi itu pesan sampai. Lalu mana Gojek memiliki ide ya supaya pesannya sampai kepada masyarakat. Nah, alih-alih mereka bilang saya punya produk ini, manfaat ini, mereka coba untuk cari apa sih yang disukai masyarakat. Salah satunya adalah hal yang sifatnya adalah mistis ya, dan mengaitkan sesuatu yang mistis dengan yang ada di mereka. Nah, oke. Rans Entertainment, anak saya juga suka, teman-teman. Ya. Sekarang kan Rans Entertainment kalau bisa dibilang lebih banyak muncul di televisi atau di YouTube, lebih banyak di YouTube. Ya. Ini adalah sebuah pesan. Jangan sampai kita menjual dengan cara yang kalau bisa bilang udah ketinggalan zaman, udah kuno, teman-teman ya, cara-cara yang orang udah tahu sih, kebaca banget ini dia mau jualan. Ya udah tahu nih Sandi ini mau jual buku, udah tahu nih Sandi mau jual training, udah tahu nih Sandi mau jual program, dia kebaca banget. Saya nggak mau kayak begitu, teman. Ya, lihat Facebook saya, lihat IG saya. Sebenarnya Facebook saya, IG saya, kalau teman-teman lihat, itu nggak jauh-jauh bagaimana saya bisa menjual diri saya, bagaimana saya bisa menjual produk saya. Bagaimana dengan Anda? Nanti saya sampaikan lagi dan ya, apa yang disebut sebagai corporate selling dan bagaimana menggunakan corporate selling secara natural. Oke, ada sebuah istilah ya, we cannot not communicate. Kita tidak bisa berkomunikasi. Dan ternyata 80% komunikasi terjadi di dalam diri sendiri. Bukan komunikasi yang dilakukan antara saya dengan orang lain. Bukan. Ya 80% komunikasi terjadi di dalam diri sendiri. Masa San? Yes teman-teman. Silakan Anda cek ya. Anda boleh diam sekitar 5 menit. Ketika Anda berdiam diri, sebenarnya Anda tidak berdiam. Ketika Anda berdiam diri, Anda berpikir. Dan di dalam berpikirnya Anda berkomunikasi antara Anda dengan diri Anda sendiri. Bahkan pakaian yang Anda gunakan saat ini ya. Bukankah hasil komunikasi Anda dengan diri Anda sendiri? Bahkan cara sisiran Anda saat ini ya. Bukankah komunikasi antara diri Anda dengan diri Anda sendiri?
Bukankah cara duduk Anda saat ini? Bukankah hasil Anda berkomunikasi antara diri Anda dengan diri Anda sendiri? Teman-teman, 80% komunikasi terjadi di dalam diri sendiri. So, sebelum kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Sebelum kita menjual kepada orang lain dan menggunakan covert selling kepada orang lain, bagaimana kita menjual kepada diri kita sendiri dan melakukan covert selling terhadap diri sendiri. Alih-alih saya ajarkan cara-cara subliminal message, alih-alih covert selling saya ajarkan kepada Anda, tetapi Anda belum punya teknik yang kalau bisa dibilang berkomunikasi dengan diri sendiri, bisa jadi loh teman-teman, bisa jadi. Sebenarnya ada waktu untuk Anda WA, tapi Anda tidak lakukan. Sebenarnya bisa punya waktu. Ya, meskipun Anda nggak ketemu nasabah, Anda nggak ketemu konsumen, Anda bisa telepon mereka di sela-sela waktu senggangnya Anda, bahkan ketika toilet pun, ya, Anda punya waktu, tapi Anda tidak lakukan. Kenapa? Karena mungkin Anda sedang berperang melawan diri Anda sendiri, dan teman-teman, Anda tidak bisa menjual itu kepada diri Anda. Anda tidak bisa menjual bahwa, San, ayo, WA, San, ayo kasih tahu bahwa lu punya produk yang luar biasa. San, ayo telepon, San, ya. Lu kasih tahu bahwa lu punya produk yang bermanfaat untuk mereka. Nah, teman-teman, itu aja kadang-kadang kita sering lupa. Sering tidak bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, pada akhirnya apapun yang Anda pelajari bisa menjadi sia-sia. Teman-teman, bukan ilmu yang membuat Anda hebat, bukan. Tetapi ilmu yang Anda praktekkan, ilmu yang Anda sharingkan yang akan membuat diri Anda luar biasa. So, saya mengingatkan kembali, ya, covert selling ini adalah seperti dua mata pisau. Ya. Yang pertama adalah Anda bisa gunakan untuk orang lain, tapi saya ingatkan kembali, 20% loh teman-teman, biasanya Anda lakukan setiap harinya. Dan yang kedua adalah lakukan untuk diri Anda sendiri. San, bisa San? Bisa banget. Caranya nanti teman-teman. Ya, caranya saya akan sampaikan kepada teman-teman bagaimana berkomunikasi kepada orang lain dan bagaimana berkomunikasi kepada diri sendiri. Ini adalah tahapan covert selling. Yang pertama adalah bangun hubungan. Yang kedua adalah yakinkan. Yang ketiga adalah alihkan. Yang keempat adalah tetapkan. Aneh banget sih San tahapannya. Iya teman-teman, saya bilang iya banget, ini aneh. Ya, tetapi inilah tahapan yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kemampuan untuk covert selling. Sekali lagi teman-teman, ya. Alih-alih kita belajar tentang cara komunikasi, cara menjual, handling objection, ya, fact finding, presentation dan lain-lain, teman-teman, saya akan menawarkan ini. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa ada siklus penjualan, ya, mulai dari kalau nanti ke closing, lalu alih-alih itu saya menyampaikan itu, terus saya sampaikan bahwa ada 4 yang disampaikan untuk covert selling. Yang pertama adalah bangun hubungan. Anda nggak akan pernah bisa tidak kelihatan menjual. Sekali lagi, Anda tidak akan pernah bisa tidak kelihatan menjual kalau Anda tidak membangun hubungan dengan baik. Ya. Hanya mereka yang memiliki hubungan baik, hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa dipercaya sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai orang yang menyayangi dan disayangi, yang bisa menjual tanpa ketahuan bahwa mereka sedang menjual. Teman-teman, saya pernah suatu ketika nggak ngomong apapun, datang ke tempat nasabah, datang ke tempat konsumen, dan mereka bertanya, San, kalau nggak salah, gue lihat di Facebook, lo ngejual ini deh, San. Masih ada nggak barangnya? Saya nggak jual apapun. Saya hanya datang ke tempat dia, saya hanya ingin bangun hubungan, hanya ingin silaturahim, tetapi ketika dia tahu bahwa saya punya jualan, saya punya produk, ya, dan dia lihat di media sosial saya, ketika saya datang ke tempat dia yang nanya bahwa saya punya produk itu, lu lagi bawa nggak? Berapa sih harganya? Ada diskon nggak ke gua? Nah, teman, gimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena saya memiliki kemampuan untuk membangun hubungan terlebih dahulu, teman-teman. Ya, teman-teman, kan kalau kita menjual lalu kita terus sampaikan itu capek, teman-teman. Bangun hubungan. Ya. Teman-teman, kalau bicara tentang NLP, bicara tentang hipnosis, bicara tentang coaching, bicara tentang terapi dan lain-lain, mereka tahu kok bahwa saya memiliki sertifikasi itu. Mereka di luar sana tahu kok bahwa saya punya reputasi itu. Jadi kalau mereka punya problem, alih-alih saya bilang, mau nggak diterapi sama saya, nanti diterapi sama saya bayar sekian ya, saya nggak pernah begitu, teman. Tiba-tiba aja ada yang datang ke tempat saya, tiba-tiba aja datang ke tempat praktik saya untuk minta diterapi, teman. Untuk di coaching dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan membangun hubungan. Bagaimana caranya? Nanti saya sampaikan caranya. Yang kedua adalah yakinkan. Nah, teman, ketika Anda sudah membangun hubungan dengan baik, yakinkan bahwa produk Anda itu adalah produk paling baik, super baik, teman-teman. Nggak ada produk yang sempurna di dunia ini, setuju? Ya. Ada produk A, produk B. Ya. Produk A nggak akan pernah menjadi produk terbaik dibandingkan produk B. Begitu kan dengan produk B, nggak akan pernah menjadi produk terbaik untuk produk segalanya. Teman-teman lihat deh. Ya, dulu kalau kita flashback ke beberapa tahun silam, ya, itu antara operator telekomunikasi satu dengan operator telekomunikasi yang lainnya, itu perangnya luar biasa. Ya,
antara T sama X ya, itu perangnya sangat luar biasa. T menjelekan X, X menjelekan T gitu ya. Dan yang lain, ikut campur semua ya, I-nya masuk dan lain-lain dan mengatakan mereka yang terbaik. Tidak ada produk terbaik, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan, di antara semua produk yang kita tawarkan bahwa memang ada plus minus dari produk yang kita sampaikan dan produk dari pesaing kita, yang harus kita yakinkan adalah produk kita adalah paling baik untuk siapa? Setidak-tidaknya untuk diri saya dulu. Nah, pesan ini dulu ya. Yang kedua adalah diri saya adalah diri yang paling baik untuk menawarkan produk yang sudah baik itu. Jadi kalau produknya sudah baik, ya, sayangnya masih belum baik, nggak akan mismatch. Sayangnya sudah baik, produknya tidak baik, itu nggak akan mismatch juga. Jadi kalau saya punya kemampuan untuk menjual, saya sudah punya pengetahuan, saya sudah punya sertifikasi, saya sudah punya gelar-gelar, ya penjualan dan lain-lain, ya ternyata produk yang saya tawarkan tidak bagus, ternyata produk yang saya tawarkan tidak bermanfaat, itu juga tidak mismatch. Ya. Produknya bermanfaat, saya yang tidak memiliki kemampuan, itu tidak mismatch juga. Jadi yang harus Anda bangun adalah saya memiliki kemampuan untuk menjual dan menyampaikan kepada Anda, yakinkan mereka. Yang kedua, produk ini adalah produk yang luar biasa untuk Anda, yakinkan mereka. Dan selanjutnya, teman-teman ya, kuncinya adalah di yang ketiga ini, alihkan. Nah, belajar tentang corporate selling adalah mengalihkan. Nggak semata-mata teman kita menyampaikan, boleh nggak Bu? Ya, ayo dong punyain produk ini. Kalau nggak Anda rugi. Ayo dong, Anda miliki ini. Kalau nggak, ya Anda nanti menyesal. Nggak. Ya, kita mengalihkan itu. Seolah-olah yang butuh adalah bukan kita. Yang butuh adalah bukan perusahaan kita. Yang butuh mereka terhadap produk kita adalah mereka sendiri. Yang meminta adalah mereka, yang merasa bersyukur untuk memiliki produknya adalah mereka, yang merasa bersyukur ketika kita datang adalah mereka, bukan kita. So, teman-teman, ya. Yang ketiga adalah teman-teman, tema yang akan kita pelajari tentang corporate selling ini. Dan yang selanjutnya adalah tetapkan. Nah, tetapkan ini adalah teman-teman sebuah proses akhir yang kalau bisa dibilang udah deh, ya. Lu kalau udah tahu, lu udah butuh, lu udah merasa bersyukur, gua datang, lu udah merasa bersyukur produk gua bagus, yuk kita sama-sama bersepakat. Akadnya terjadi, salaman, kan nggak boleh salaman, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada tanda tangan dan lain-lain, sudah ada pembayaran, tetapkan bahwa Anda berniat untuk membeli apapun yang saya tawarkan, dan saya berniat untuk menjaga amanah dari apapun yang sudah Anda beli dari saya. Itu yang disebut dengan tetapkan. Jadi, keempat proses ini adalah keempat proses yang menjadi satu kesatuan untuk bisa memiliki tahapan corporate selling yang sangat luar biasa. So, teman-teman ya, saya akan mulai masuk ke building rapport-nya terlebih dahulu, membangun hubungan. Nah, teman-teman saya tadi sampaikan, nggak punya kemampuan membangun hubungan, jangan berharap teman-teman memiliki kemampuan menjual tanpa jualan. Ini ngaco banget ya, harus punya kemampuan menjual terlebih dahulu. Harus memiliki kemampuan untuk membangun terlebih dahulu. Kapanpun, dimanapun, teman-teman nggak bisa tiba-tiba saja di masa pandemi ini nggak bisa ketemu orang lain, tiba-tiba Anda WA, ya San, apa kabar? Ya. Baik, San, kerja di mana? Di perusahaan A. San, gua punya produk B nih. Kalau lu beli produk gua, lu akan menjadi gini. Nggak bisa kayak gitu, teman. Itu banyak loh kayak begitu loh. Saya dapat WA, tiba-tiba dia nawarin produk kayak begitu, itu nggak bisa, teman. Ya. Banyak orang yang salah kaprah tentang proses penjualan di masa pandemi ini. Iya sih, nggak ketemu langsung. Iya sih pakai WA. Iya sih pakai telepon. Tetapi kenapa sih tiba-tiba langsung nawarin produk ke saya? Ya, nanya kabar aja belum. Tahu kebutuhan saya aja enggak. Saya baru tahu aja lu aja baru sekarang nih hadir lagi dalam hidup saya. Kemana aja lu selama ini tiba-tiba lu udah nawarin produk lu? Nggak bisa kayak gitu, teman. Bangun hubungan terlebih dahulu, dan banyak sekali teknik-teknik untuk membangun hubungan. Ya, salah satunya adalah teman-teman ya, matching mirroring. Bagaimana kita ketika kita membangun hubungan, kita menyamakan sesuatu. Ya, artinya ketika sudah sama, ya, secara nggak langsung frekuensi pikiran kita dan frekuensi pikiran calon nasabah kita, calon konsumen kita juga sama dengan kita. Jadi apapun yang ingin kita sampaikan, teman-teman, dia juga punya perasaan, teman-teman. Jadi nggak ada batasan di sana, nggak ada clash di sana, nggak ada ketidaksesuaian di sana, karena semuanya sudah sama. San, kalau di masa pandemi ini kan saya nggak bisa ketemu langsung, San. Nggak apa-apa, teman. Banyak cara kok untuk nyamain. Cara yang paling gampang adalah menyamakan dari bahasa. Sekali lagi, cara paling mudah adalah menyamakan dari segi bahasa. Contoh, ketika saya mengirimkan WA, ya. Contoh ya, karena saya ketemu sama teman lama saya, namanya adalah Pak Devri Hamdi. Wah, tentu ya, Pak Devri, apa kabar? Pak Devri menjawab, oh San, alhamdulillah baik-baik saja. Contoh ya, oh San, alhamdulillah baik-baik saja. Teman-teman, kalau Anda pakai bahasa WA, ya Pak Haryanto, resen, silakan Pak, nanti kita akan jawab ya Pak. San, ya. Teman-teman tadi ya, oh San, alhamdulillah baik-baik saja. Teman-teman, cara paling gampang untuk matching mirroring adalah menyamakan pola bahasa. Oh San,
Alhamdulillah baik-baik saja. Anda tinggal ngulangin kayak gitu. Oh, baik Pak. Alhamdulillah ya. Saya juga baik-baik aja. Semoga Pak Devri terus dijaga kesehatan. Itu cara paling mudah teman-teman untuk nyamain ya, untuk bisa teman-teman yang bangun hubungan dengan baik. Pak Herianto ada tunjuk tangan. Boleh nih Bu Sarah, Pak Herianto di open mic-nya, silakan tanyakan Pak, silakan ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman juga boleh ya seperti Pak Herianto ya. Kalau teman ada nggak jelas silakan ya, raise hand nanti di open mic. Pak Herianto apa kabar Pak? Halo Pak Haryanto. Mana nih ya Pak Haryanto ya? Atau Pak Haryanto bisa mic-nya di open sendiri? Halo Pak. Halo Bu Sarah. Oh, sambil nunggu aja ya, teman-teman silakan. Nanti Pak Haryanto silakan di open mic-nya ya. Saya sudah izinkan Bapak untuk open mic ya. Atau Bapak kalau ada masalah mungkin untuk suara tidak keluar dan lain-lain ya, silakan diberikan di kolom chat. Halo Pak Haryanto, sudah adakah? Halo Pak. Oh, teman-teman ya, ini sepertinya ada masalah di Pak Haryanto ya. Saya nggak ngeliat ada Pak Haryanto ya. Tadi Pak Haryanto sempat ya resen. Silakan Pak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diberikan di kolom chat ya. Saya cek dulu. Coach masteri saja dulu tanggung. Siap Pak Sigit. Siap. Lanjut ya teman-teman, lanjut ya. Nah, bicara tentang matching dan mirroring, teman-teman nggak perlu kok teman-teman ya, kalau saat dulu di sebelum masa pandemi Anda bisa ketemu nasabahnya langsung, Anda bisa ketemu sama konsumennya langsung, konsumen garuk-garuk kepala, Anda bisa nyamain seolah-olah sedang menggaruk-garuk juga teman-teman ya. Anda juga tahu teman ketika mungkin nasabah ada sedikit batuk, Anda juga bisa seolah-olah Anda batuk untuk nyamain. Ya. San, apakah itu cukup berhasil? Teman-teman, ada penelitiannya. Ya. Sekitar 80% ketika sudah terjadi sebuah proses yang disebut dengan matching mirroring, teman-teman ya, Anda mau menyampaikan apapun juga, tingkat trust itu meningkat. Sekali lagi, 80% tingkat trust atau tingkat kepercayaan meningkat. Sehingga ketika Anda menawarkan sesuatu, sehingga ketika Anda menyampaikan sesuatu, sehingga informasi apapun yang disampaikan oleh Anda, 80% jauh lebih dipercaya dibandingkan dengan tidak adanya proses matching mirroring. San, kalau nggak di WA gimana San? Kita kan lakukan Zoom seperti ini nih San. Ya, ada sih orangnya sih San. Ya, ada juga suaranya. Bisa nggak San disama-samain? Bisa banget teman-teman. Ya, makanya tadi saya bilang ke teman-teman ya, hidupin videonya. Saya bisa lakukan matching mirroring. Misalkan saja ke teman-teman. Contoh ya. Saya lihat. Nah, teman-teman ya, Bu Nanda nih ya, Bu Nanda yang sedang memperhatikan matanya ke bawah dan saat ini sedang terbelalak lalu tersenyum, teman-teman ya. Ketika Bu Nanda sudah tersenyum seperti ini ya, tadinya tersenyum nggak kelihatan gigi ya, sekarang sudah kelihatan gigi dan saya ikutin, teman-teman ya, kelihatan giginya ya. Dan saat ini Bu Nanda ya, matanya yang tadi masih sempit ya, teman sekarang matanya sudah terbuka lebar, teman-teman ya. Bukankah ketika saya sama-samain, nah nih lihat. Ya bukankah ketika saya sama-samain seperti ini Bu Nanda jauh lebih tenang, jauh lebih rileks ya. Jadi ketika saya tanya-tanya ke Bu Nanda ya, saya bisa lebih maksimal, dan ketika saya menyampaikan apapun juga ke Bu Nanda ya, saya bisa lebih maksimal. Halo Bu Nanda, tolong dihidupin mic-nya bisa ya Bu Nanda ya. Ya, halo Pak Sandi. Ya, halo Bu Nanda. Apa kabar Bu Nanda? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya sehat. Bu Nanda gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke, teman-teman, perhatikan gaya saya ketika saya melakukan apa yang disebut dengan matching mirroring sama Bu Nanda. Ya, tingkat tempo berbicara Bu Nanda itu lebih lambat dibandingkan dengan saya. Saya nggak bisa ngomong kayak cepat-cepat kayak tadi, teman. Ya, saya harus lambat-lampatin juga. Begitupun dengan intonasinya. Ya, Bu Nanda itu terbiasa menggunakan intonasi yang ya, dipanjangin di belakang. Halo Pak Sandi, apa kabar? Halo Bu Nanda. Ya, kabar saya baik. Gimana kabar Bu Nanda? Itu yang disebut dengan matching. Bayangin kalau Bu Nanda ngomongnya kayak tadi, saya ngomongnya masih cepet-cepet kayak begini, bisa jadi Bu Nanda jadi nggak nyaman sama saya, atau bisa jadi Bu Nanda jadi nggak happy. Kenapa? Karena kan tidak terjadi kesesuaian. Betul ya Bu Nanda? Iya betul Pak. Yes, Bu Nanda, saya boleh tahu dong Bu Nanda ya, teman-teman kan pengen tahu juga ya. Saya sih udah tahu ya Bu Nanda ya, karena teman saya ya. Bu Nanda ini apa sih Bu pekerjaannya Bu saat ini Bu? Ya, biasa menjual apa sih Bu? Saya kan
financial konsultan Pak, gitu. Jadi saya dari AXA menjual solusi nih Pak untuk masyarakat di luar sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Dan kebanyakan pada saat masa pandemik ini kebutuhan mereka mengarah ke kesehatan nih Pak gitu. Mereka sudah mulai terbuka dengan yang namanya perlindungan atau proteksi kesehatan seperti itu Pak. Baik, jadi ketika Bu Nanda belajar teknik cover selling ini, Bu Nanda berharap bahwa solusi yang diberikan kepada masyarakat jadi jauh lebih tepat. Kenapa? Karena solusi yang Bu Nanda sampaikan kepada masyarakat itu tentunya disesuaikan dengan masalah pandemi saat ini. Betul ya Bu Nanda? Ya betul Pak, gitu. Nah, teman-teman perhatikan kalau tadi saya mengikuti atau mematch ya dengan gaya bahasa, dengan intonasi, dengan kecepatan berbicara. Sekarang yang saya samakan adalah pola bahasanya. Bu Nanda mengatakan bahwa ketika Bu Nanda adalah seorang financial planners dan financial planners tujuannya adalah atau pekerjaan adalah memberikan solusi. Saya membuat atau merangkum beberapa kata yang dikatakan oleh Bu Nanda untuk saya ulang kembali. Jadi Bu Nanda mengikuti sesi cover selling ini adalah untuk bisa maksimal ya dalam memberikan solusi. Nah, teman-teman, ya, teman-teman bisa seperti itu, teman-teman. Ketika teman-teman berbicara ya, selain bahasa, selain intonasi, selain kecepatan berbicara, ya Anda juga bisa menggunakan pengulangan pada bahasa-bahasa yang disampaikan. Ketika udah sama, jadi jauh lebih nyaman. Sekarang saya mau tanya sama Bu Nanda. Halo Bu Nanda. Iya, Pak Sandi. Yes. Bu Nanda, ketika Bu Nanda yang ngobrol sama saya, lalu saya nyamain seperti ini sama Bu Nanda. Tempo berbicaranya saya samain, ya intonasinya saya samain, ya gaya bahasa dan pola bahasanya juga saya samain. Apakah benar Bu Nanda lebih nyaman ya berbicara sama saya, Bu? Iya betul Pak Sandi. Ketika ada yang bicara dengan matching dengan kita ya Pak, itu merasa kayak kita bicara dengan orang yang udah lama kita kenal. Sebetulnya memang udah kenal Pak Sandi lama gitu, cuma kayak lebih akrab kali ya Pak gitu. Yes. Nah, teman-teman ya, lihat lagi teman-teman. Kalau tadi saya jarang tersenyum nih, ya, teman-teman, ketika saya memikirkan apa yang harus saya samakan dari pola bahasa, dari intonasi dan lain-lain. Sekarang saya sudah menyamakan dari senyumnya, teman-teman. Kalau Bu Nanda tadi agak sedikit miring-miring ke kiri kepalanya, saya juga sekarang udah agak miring-miring ke kiri nih, teman-teman. Ketika Bu Nanda agak mundur ke belakang, saya juga akan mundur. Nah, ini Bu Nanda lagi maju, saya majuin juga. Itu juga bisa dilakuin. Ketika itu terjadi, teman-teman, ya meskipun Anda Zoom meeting, ya meskipun Anda video call, nggak ketemu sama nasabah langsung, nggak ketemu sama konsumennya langsung, teman-teman nggak perlu khawatir, nasabah kita akan merasa cocok sama kita, nasabah kita sudah tahu bahwa frekuensinya udah sama, jadi apapun yang Anda sampaikan itu jauh lebih cepat. Setuju ya Bu Nanda ya? Ya setuju Pak Sandi. Thank you Bu Nanda. Kita belajar lagi bagaimana kita ya memiliki teknik-teknik lainnya, teman-teman. Ya, sering-sering bangun hubungan seperti ini. Terima kasih juga Bu Nanda. Nah, ketika Bu Nanda bilang terima kasih Pak Sandi, kan beda-beda ya cara orang mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, ketika Bu Nanda bilang terima kasih Pak, saya nggak akan mengulangi, saya nggak akan nyebutin nama Bu Nanda, nggak. Saya akan bilang terima kasih Bu. Karena Ibu tidak mengucapkan nama saya. Tetapi ketika Bu Nanda bilang terima kasih Pak Sandi, saya akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Nanda. Itu adalah menyamakan dari pola bahasa atau gaya bahasa. Dan ketika udah sama, yakin deh teman-teman, 80% tingkat kepercayaan gitu tuh Bang. Lanjut teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman. Ini saya belajar dari Profesor Mahibrian bahwa ketika Anda berkomunikasi, teman-teman ya, komunikasi Anda ditentukan oleh 3 hal: visual, verbal, dan vokal. Sekali lagi, visual, verbal, dan vokal. Dulu saya percaya dengan ini, teman-teman, bahwa Profesor Mahibrian berkata ketika berkomunikasi maksimalkan di visual. Kenapa? Karena visual ya tingkat efektivitasnya adalah 55%. Ya. Yang kedua, teman-teman ya, fokuslah di vokal. Karena vokal tingkat keberhasilan adalah 38%. Dan hanya sedikit sekali di verbal. Padahal ketika saya belajar NLP, teman-teman, ya ada pola-pola bahasa hipnotis yang ditawarkan oleh Milton Erickson, teman-teman, ya. Dan ternyata, teman-teman, saya bilang semua pola ini, semua 3P ini, visual, vokal, dan verbal, itu tingkatannya sama-sama efektif. Apalagi di masa pandemi, teman-teman, ya. Kalau di masa pandemi Anda nggak ketemu sama nasabah, ya Anda nggak ketemu sama konsumen, kan nggak bisa ngelihatin gaya tubuh Anda, nggak bisa, teman-teman. Anda hanya bisa vokal dan verbal saja. Atau ketika Anda WA, teman-teman, ya, jangan harap ada muncul visual di sana. Jangan harap ada muncul vokal di sana. Yang Anda bisa gunakan hanya verbal. Nah, alih-alih saya menyampaikan, teman-teman, ya, maksimalkan visualnya saja, enggak, teman-teman. Saya akan bilang maksimalkan ketiga-tiganya. Vokalnya kita maksimalkan, verbalnya kita maksimalkan, visualnya kita maksimalkan. San, tetapi bisa nggak San menggunakan visual di dalam bahasa tulisan? Bisa banget. Lihat teman-teman,
Ya. Tulisan-tulisan saya, status-status saya di Facebook itu kadang-kadang saya sering tulis ya ikon-ikon ya, teman-teman. Jadi kalau saya tulis ya, ini saya sedang capek. Nah, teman-teman, ya, saya lagi cerita bahwa saya sedang capek. Saya tulis aja ya, kasih ikon yang orangnya lagi lemes kayak gitu kan itu ada. Itu yang disebut dengan visual, teman-teman. Ya. Kalau menggunakan intonasi atau vokal bisa nggak San di dalam bahasa tulisan? Bisa, teman-teman. Ya. Kalau Anda mau menyatakan kalimat yang memang mungkin intonasinya lebih keras, ya pakai bold. Ya. Intonasinya agak sedikit turun, pakai italik. Nah, teman-teman. Ya. Kalimat perintah, pakai tanda seru. Ya. Kalimat bertanya, pakai tanda tanya. Itu yang disebut sebagai menggunakan vokal di dalam bahasa tulisan. Gimana caranya, San? Nanti saya sampaikan. Tetapi saya mau nyampaikan satu-satu dulu, teman-teman. Ya. Bahwa dalam proses komunikasi, 3 hal ini kita bisa maksimalkan. 1, teman-teman. Ya. Terbiasalah dengan memaksimalkan apa yang ada di diri Anda. Ya. Ini adalah survei strukturnya Anda nih, ya, hal-hal yang terlihat. Ya, ketika Anda melihatkan sesuatu secara nggak langsung, teman-teman, pikiran bawah sadar dari calon agent kita, calon nasabah kita, calon pembeli kita, itu bisa tersugesti dengan kita. Contoh, ya. Ketika Anda bilang, ya Pak, mau beli mobil yang warna merah atau mobil yang warna hitam, saya serahkan kepada Bapak. Pak, mau beli polis asuransi dengan yang preminya 10 juta atau yang 5 juta, sekali lagi saya serahkan kepada Bapak. Pak, mau beli rumahnya sekarang atau beli rumahnya nanti, itu saya serahkan kepada Bapak. Teman-teman, yang saya lakukan adalah saya menggunakan bahasa tubuh atau visual. Mau beli mobil yang warna merah, tangannya saya giniin. Mau beli mobil yang warna hitam, tangannya saya giniin. Itu yang disebut dengan pesan tersembunyi. Atau teman-teman, apa yang saya sebut sebagai embedded command, pesan tersembunyi. Visualnya terlihat seolah-olah natural, padahal tidak. Ya. Gerak-gerakan tangan saya mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu. Ketika saya bilang merah, dikasih jempol, berarti saya mengarahkan untuk membelinya yang merah saja. Kenapa? Karena yang hitam lagi tidak inden, yang hitam lagi tidak ada di dealer, yang hitam lagi tidak ada stoknya. Jadi saya bilang mau beli yang merah atau mobil yang hitam, itu saya serahkan pada Bapak. Merahnya ditunjukin bahwa merah adalah pilihan yang luar biasa bagus, hitamnya dikesampingin bahwa hitam lagi nggak ada. Ya, kalau saya lagi ngomong sama teman-teman, saya juga ngomong kayak begini. Silakan teman-teman, ya, buat teman-teman yang mau bertanya boleh, ya, tanya sekarang. Nah, saya jamin teman-teman nggak ada yang nanya. Ya, dengan gerakan saya, kenapa saya bilang ya, yang mau bertanya saya bilang jangan nanya sekarang, saya lagi sibuk cerita, ya, saya lagi sibuk presentasi, ya. Ini yang disebut dengan kontra movement, teman-teman. Gerakannya nggak sesuai dengan apa yang saya ucapin, tetapi teman-teman lihat ya, yang sering dilihat itu adalah bukan cuma gerakan mulut, ya, yang sering dilihat adalah gerakan tangan. Ya. Teman-teman silakan tanya, ya, kalau teman-teman mau tanya silakan sekarang juga saat ini. Ya. Saya gini, teman-teman nggak akan nanya. Saya bilang jangan nanya sekarang. Itu adalah gerakan-gerakan yang teman-teman sekali lagi ya memasukkan informasi ke pikiran bawah sadar. Saya bilang ya, mau beli preminya yang 10 juta atau yang 5 juta, saya serahkan pada Bapak. 10 jutanya dikasih unjuk, 5 jutanya tidak. Ya. Nah, berhasil banget. Ya. Dan sangat-sangat berhasil. Kadang-kadang ketika ada orang yang misalkan saja menolak untuk membeli produk karena produk yang saya tawarkan mahal, saya gunakan kayak gitu. Ya. San, saya nggak mau beli produk kamu kamu mahal. Yes, Pak. Ya. Setuju banget. Produk saya dibandingkan dengan produk yang lainnya mungkin lebih mahal. Tetapi Pak, yang kita ketahui bahwa produk yang memberikan ya, harga yang lebih mahal, berarti Pak, kualitas produknya lebih baik, kualitas pelayanan yang jauh lebih bagus Pak. Saya sedikit khawatir ketika saya menawarkan produk yang justru malah harganya lebih murah. Kenapa? Karena harga yang lebih murah Pak, ya, pastinya Pak, manfaatnya sedikit dengan pelayanan yang mungkin seadanya. Pak, saya serahkan kepada Bapak, ya, orang-orang yang luar biasa seperti kita Pak, pastinya akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Dan kita tahu bahwa semakin banyak manfaat yang kita dapatkan, semakin luar biasa produk tersebut. Dan saya tahu, ya, dan saya tahu Pak, bahwa pasti pilih yang benar. Nah, teman sekali lagi, gerakan-gerakan ini adalah gerakan-gerakan kalau bisa dibilang, teman-teman, memberikan sebuah informasi secara tidak sadar kepada calon konsumen kita, calon nasabah kita. Zoom meeting itu bisa seperti itu, teman. Ya, jangan sia-siakan tangan Anda, jangan sia-siakan muka Anda untuk berbicara dan berkomunikasi, teman. Kenapa? Karena komunikasinya Anda ya adalah sebuah informasi, teman-teman. Ya, kemarin saya ke Garut. Ya, ketika saya ke Garut, saya ketemu orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata teman-teman di Garut itu pandemi itu nggak ada. Garut itu nggak kenal pandemi. Teman-teman silakan cek ya bahwa Garut itu sebenarnya zonanya zona kuning. Cuma dan bicara tentang pandemi, Garut selalu yakin bahwa kesehatan itu tergantung dari diri sendiri. Mereka yang terbiasa makan makanan sehat, mereka yang terbiasa bekerja jauh lebih banyak lagi, mereka yang terbiasa bekerja di sawah-sawah, di gunung-gunung, selalu bekerja ya, cara
fisik dan secara mental juga. Mereka tahu ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka bukanlah sebuah keburukan. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah sebuah kebaikan. Teman-teman silakan cek ya. Yang banyak terjadi sakit-sakit pandemi, yang banyak ya terkena korban corona adalah orang-orang yang biasanya tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Nah, itu saya cerita tuh. Ya. Ketika saya cerita ke belakang ya, bahwa 2 hari yang lalu saya ke Garut ya, orang-orang teman-teman ceritalah seperti itu. Jadi bukan hanya cerita secara verbal saja, tapi cerita secara visual. Bagaimana dengan vokal? Nah, teman, vokal juga sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Ya, kalau saya bercerita kepada Anda, teman-teman, ya perkenalkan, nama saya Sandi Suryaman. Saya ini adalah seorang pakar di dalam bidang NLP. Dan saya punya beberapa sertifikasi. Saya rasa saya mampu menjelaskan kepada Anda. Nah, teman-teman, kalau saya ngomong kayak begitu, teman-teman ngantuk. Selain ngantuk, teman-teman jadi nggak percaya bahwa saya adalah pakar NLP. Kenapa, teman-teman? Karena pakar NLP justru malah ketika berbicara, jangan pakai kalimat tanya di akhir percakapan, pakailah kalimat perintah, teman-teman. Ya, kalau Anda pakai kalimat perintah, hasilnya juga tahu, teman-teman, bahwa Anda akan mendominasi percakapan, bahwa Anda adalah pembicaranya, bahwa Anda adalah masternya, teman-teman. Gitu, San? Gitu banget. Silakan Anda tawar-menawar. Ya, Bang, berapa harga durian? 50.000, 25.000. Jangan nanya. Bang, berapa harga durian? Lalu kalau Anda nanya kayak gini, 25.000 bisa. Jangan, teman-teman. Itu adalah intonasi yang tidak tepat. Ketika Anda mau tawar-menawar, gunakan kalimat perintah. Bang, berapa harga durian? 50.000, 25.000. Nggak bisa. Mohon maaf mas, modalnya nggak segitu. Nah, kalau Anda sudah ditawarin dengan opsi percakapan kayak gitu sama penjual durian, mas, modalnya nggak segitu, silakan Anda gunakan verbal. Dan di NLP tawarin semua verbal yang ada. Ya, Anda bisa menggunakan apa yang disebut dengan meta model. Dengan bertanya dalam gali lagi, emang modalnya berapa mas? Sekapat tuh teman-teman kalau ada seorang penjual durian kayak begitu. Emang modalnya berapa? Nggak akan bilang dia. Kalau ada yang bilang, Anda gampang banget ya. Kalau Anda bilang, ya, mas, berapa harga durian? 50.000, 25.000. Nggak bisa mas, modalnya nggak segitu. Emang modalnya berapa? Modalnya 30.000. Ya udah saya kasih 31.000. Mas untung 1.000. Anda ngomong kayak begitu, teman. Gampang banget. Tapi kebanyakan penjual itu nggak ngasih tahu modalnya, teman. Lalu Anda bilang, ya mas, kalau mas bilang modalnya nggak segitu, saya nggak dikasih tahu modalnya, berarti boleh nggak saya tebak-tebakan? Kalau biasanya mas menjual itu pas ya cari untungnya 100% dibandingkan dengan apa yang dijual. Jadi kalau mas menjual 50.000, biasanya modalnya 25.000. Oke deh, saya nggak nawar 25.000, saya kasih untung 10.000. Saya tawar 35.000, deal. Jangan ditawar-tawar lagi. Nah, teman-teman, Anda bilang, saya tawar 25.000, deal. Jangan ditawar-tawar lagi. Padahal penjualnya dia. Tetapi Anda menguasai proses percakapan dengan verbal yang luar biasa. Dan Anda cukup cerdik di sana. Kenapa? Karena nanti penjual yang nggak akan pernah bisa berpolitik. Ya, bagaimana Anda bisa menggunakan ini? Teman-teman, kalau Anda bisa menggunakan ketiga hal ini, hasilnya akan menjadi sangat luar biasa. Sebelum saya lanjut, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan kasih di kolom chat. Saya baca satu-satu. Maaf, apa tidak lebih baik screen-nya dimatikan dulu, Pak? Supaya Pak Sandi lebih nampak. Thank you Ferry. Pak Ferry ya. Nah, Pak, sekali-sekali aja ya Pak. Saya nampilin, nanti ada materi, saya nampilin, nanti ada materi. Prosesnya kayak gitu ya Pak. Ya. Jadi teman-teman, kalau saya terus teman-teman juga bosen ya. Ada materinya, biar teman-teman catat ya. Ada muka saya, biar teman-teman tahu bahwa saya ini ganteng. Enggak lah ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kita nanti diskusi dulu. Ya. Cukup mudah. Mudah sekali. Boleh tanya. Yes. Siapa ini? Saya coach. Boleh Pak, siapa ini? Sigit coach. Oh, Sigit. Apa kabar Coach Sigit? Baik. Saya tertarik. Yes. Teman-teman, informasi saja, Coach Sigit adalah coach yang luar biasa. Ya teman-teman, ini saya sama Coach Sigit ini satu alumni di Motivator Academy. Silakan Coach Sigit, ada yang ingin ditanya Coach Sigit? Ya coach, saya tertarik dengan comfort selling-nya yang tadi itu ditunjukkan dengan visual. Mau merah atau hitam. Yes. Nah, coach kan kalau jempol itu kan berarti good. Oh, berarti sebenarnya hitam itu kan tidak ada, tapi merahnya ini yang risk. Setuju. Nah, pertanyaan saya, bagaimana visual ini mampu mempengaruhi audiens atau prospek atau calon pembeli kita? Prosesnya itu gimana, coach? Seberapa besar pengaruh ketika kita menggunakan visual tangan seperti ini itu bisa diterima oleh audiens?
Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa loh teman-teman. Pengaruhnya ada beberapa sih ya Coach ya. Satu, pengaruhnya yang tadi saya sampaikan bahwa akan meningkatkan sekitar 80% kepercayaan karena satu gitu ya, proses terbangun hubungan sudah terjadi. Dua, teman-teman, ketika Anda bercerita lalu Anda memvisualisasikan, teman-teman, mereka bukan hanya mendengarkan ucapan Anda, tetapi mereka melihat. Teman-teman, sebagai informasi saja bahwa sumber informasi di NLP itu, teman-teman, itu melalui 5 indera kita. Yang pertama adalah penglihatan, yang kedua adalah pendengaran, ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah kinestetik, perabaan, selanjutnya adalah pengecapan, lalu penciuman. Nah, teman ada 3 V yang sebenarnya lebih maksimal, yaitu adalah visual, ya teman-teman, vokal, dan verbal. Atau teman-teman ya, VAK sebenarnya, visual, auditory, kinestetik. Nah, teman-teman, 3 hal ini kalau bisa disampaikan kepada calon audiens kita, calon konsumen kita, calon nasabah kita, hasilnya akan lebih cepat diterima informasinya. Teman-teman cek ya, beberapa buku yang luar biasa adalah bukan hanya buku yang ada bahasa tulisannya saja, lalu menceritakan informasi, tetapi buku yang bisa menggambar potret. Anda bukan hanya merasa ketika Anda membaca ya, Anda tahu kejadian seperti apa, bukan, tetapi Anda merasa seperti seolah-olah Anda berada di hutannya, Anda berada di sekolahnya, Anda ada di rumahnya. Kenapa? Karena visualnya sangat jelas. Dia menggambarkan bahwa malam itu seperti apa, dia menggambarkan bahwa dingin itu seperti apa, dia menggambarkan suara-suara yang disampaikan oleh teman-teman seperti apa, bahkan suara-suara hewan dia gambarkan. Nah, teman, ketika saya menggambarkan dengan visual seperti ini ya, hasilnya adalah teman, secara nggak langsung ya, yang tadi saya sampaikan ya, teralihkan. Nah, sekali lagi, teralihkan. Jadi, teman-teman, bahasa jualannya nggak ketahuan, teman-teman. Bahasa nawarin polisnya nggak ketahuan, karena yang akan dia lihat adalah bahasa verbal, vokal, visualnya. Dia nggak memperhatikan bahasa jualannya kita. Jadi, ketika kita bergerak seperti ini, contoh ya, ketika saya ngomong sebenarnya, Pak, ya, orang-orang luar biasa seperti kita, Pak, tahu sekali bahwa memiliki polis asuransi jiwa itu adalah sebuah hal yang penting untuk kita semua. Pak, ya, orang-orang luar biasa seperti kita selalu mengerti bahwa memiliki sesuatu untuk keluarga yang bukan hanya sesuatu itu ada ketika kita ada, tetapi sesuatu itu adalah ada ketika kita mungkin tiada. Nah, Pak, ya, rasa cinta itu bukan hanya dibuktikan ketika kita hidup, tapi rasa cinta dibuktikan bahkan ketika kita tiada. Bagaimana kita bisa memiliki rasa cinta tersebut bahkan kita tiada, Pak? Salah satunya adalah memiliki polis asuransi jiwa. Pak, saya yakin ya, orang-orang luar biasa seperti apa, Bapak, orang-orang hebat seperti Bapak tahu, Pak, bagaimana membuktikan cinta kasih untuk keluarga. Secara nggak langsung dia terhipnosis dengan bahasa kita, secara nggak langsung dia terhipnosis dengan visualnya kita. Padahal teman-teman, padahal kita sedang bercerita tentang, ayo Pak, ya, masa iya kayak Bapak nggak punya polis asuransi jiwa, masa iya kepala keluarga nggak punya polis asuransi jiwa, kalau mati nggak ada loh nanti yang ditinggalin sama orang-orang terkasihnya, nggak ada loh yang disampaikan ya untuk orang-orang yang dia sayangin, nggak ada loh nanti ya keluarganya bisa hidup loh kalau lo nggak ada. Padahal kita ngomong kayak begitu, tapi alih-alih kita ngomong kayak begitu, kita menggunakan bahasa yang seolah-olah adalah bahasa yang menceritakan sesuatu bukan hanya dari verbal kita, bukan hanya dari vokal kita, tapi juga dari visual kita. Cukup menjawab ya Coach Sigit? Terima kasih Coach. Sama-sama Coach. Ketika Coach mengatakan Coach, ya, saya bilang Coach sama-sama juga. Ya, teman-teman, ya itu tujuannya, teman-teman. Ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar juga bahwa ketika teman-teman mau menjual tanpa jualan, storytelling itu lebih ampuh. Sekali lagi, storytelling lebih ampuh dibandingkan dengan presentasi. Bedanya apa saat storytelling sama presentasi? Nah, kalau presentasi Anda bercerita, ya, manfaatnya ini, benefitnya ini. Kalau Anda bayar segini, Anda dapat segini. Itu adalah presentasi, teman-teman. Tapi storytelling, ya, Anda bisa menggunakan apapun juga, ya. Anda bisa menggunakan cerita diri Anda sendiri, Anda bisa menggunakan cerita orang lain, bahkan teman-teman cerita-cerita yang kaitannya dengan, ya, misalkan saja dengan fable-fable, cerita-cerita masyarakat, cerita-cerita kisah-kisah itu ternyata cukup efektif, teman-teman. Ya. Nggak perlu kita bilang bahwa Pak, ini loh kalau Bapak memiliki produk kesehatan ini Bapak dapat sekian enggak? Ya, saya tidak-tidaknya. Ketika saya kasih tahu, Pak, kalau Bapak nggak ada, orang-orang di sekitar Bapak itu masih ada, dan orang-orang di sekitar Bapak masih bisa melanjutkan hidup. Ya, dia ngerti kok, teman. Kalau mau beli polis asuransi jiwa pasti beli preminya yang mahal, bukan yang murah. Kalau dia harus terlindungi, pasti terlindungi dengan maksimal, bukan yang minimal. Nah, teman, ya. Kayak gitu kan? Gitu banget. So, teman, ketika Anda presentasi jangan lupa ya bahwa saya nggak terbiasa dengan tangan, nggak apa-apa, wajah aja ya. Jadi senyumnya Anda, anggukannya Anda ya, cara meliriknya Anda, cara senyumnya Anda, bahkan teman-teman kalau saya mencopot kacamata dengan memakai kacamata itu bedanya jelas banget. Nanti saya sampaikan. Lanjut dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut dulu teman-teman ya.
Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat. Lanjut, teman. Nah, teman ya, sudah masuk ke economy of movement. Nah, economy of movement adalah gerakan-gerakan yang kalau bisa dibilang, teman-teman, Anda memvisualisasikan segala sesuatu sehingga ketika calon nasabah kita, calon konsumen mendengarkan, bukan hanya menyimak dari telinga. Sekali lagi, bukan hanya menyimak dari telinga. Kenapa telinga bahaya? Karena ada sebuah informasi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih mending teman, itu lewat otak. Kalau masih kuping kanan, keluar kuping kiri, yang bahaya adalah masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena yang dimaksimalkan satu indera, yaitu adalah pendengaran. Kalau kita bisa memaksimalkan 3 indera, pengecapan, perabaan, ya, kinestetik, auditori, dan visual, hasil akan maksimal. Nah, teman-teman, alih-alih Anda bercerita dengan verbal dan vokal saja, tetapi Anda bisa menggunakan visual, hasil akan menjadi sangat luar biasa. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya, gerakan-gerakan tangan Anda itu akan mencapai, kalau bisa dibilang, hasil informasi yang sangat-sangat maksimal di dalam pikiran bawah sadar calon agent kita, calon konsumen kita, calon apapun yang Anda inginkan, dia paham ya, bahwa yang kita tawarkan adalah baik. San, bagaimana menggunakannya? Kalau bisa, teman-teman, gunakan secara terselubung, jangan secara terang-terangan. Contoh, teman-teman, kalau Anda bercerita misalkan saja, ya, teman-teman, ya, di luar sana banyak sekali coach-coach yang hebat. Ada coach yang luar biasa yang saya yakinin bahwa coach tersebut memiliki ilmu yang lebih dalam dibandingkan dengan coach-coach lainnya. Kenapa? Karena coach tersebut ya punya sertifikasi yang lumayan banyak, sehingga dia punya sertifikasi yang lumayan banyak, artinya dia punya ilmu yang luar biasa banyak juga. Ketika dia menyampaikan sesuatu sudah jelas, ya, hasilnya lebih maksimal untuk kita semua dan hasilnya akan lebih baik untuk kita semua. Nah, teman-teman perhatikan ya gerakan-gerakan saya. Gerakan-gerakan saya adalah bukan gerakan-gerakan yang secara nyata, terang-terangan, teman-teman ya, untuk bisa menginformasikan dan memvisualisasikan sesuatu. Tapi gerakan-gerakan adalah gerakan yang terselubung. Contoh, ya, teman-teman di luar sana banyak sekali coach yang luar biasa. Saya bilang coach-coach yang luar biasa itu di luar sana, ya di luar sana. Saya nggak akan bilang teman-teman, ya banyak sekali coach-coach luar biasa. Saya nggak bilang kayak gini loh. Nggak, tapi saya coach-coach luar biasa. Kenapa saya gerakannya ke belakang? Karena saya bilang, teman-teman, coach yang luar biasa itu bukan di sana. Coach yang luar biasa itu di sini. Gitu. Jadi saya bilang, ya teman-teman, ya ada coach-coach yang luar biasa di luar sana. Tetapi saya tahu ada coach yang hebat. Nah, teman-teman, ketika saya bilang ada coach yang hebat, secara pikiran bawah sadar, peserta saya mengerti bahwa dia alih-alih belajar sama coach yang di sana, ya belajarnya sama Sandi Suryaman aja, ya ikut trainingnya sama Sandi Suryaman aja, karena Sandi Suryaman yang hebat. Padahal saya nggak lagi cerita tentang diri saya sendiri, enggak. Saya lagi cerita tentang orang kedua yang nggak tahu itu siapa. Cara nggak salah langsung, saya lagi jualan, ya. Teman-teman di luar sana itu banyak coach-coach yang luar biasa, tapi saya tahu ada coach yang hebat. Kenapa? Karena coach tersebut, ya sertifikasinya banyak. Karena coach tersebut, ya kalau sudah punya sertifikasi banyak, ilmunya pasti akan luas. Dan kalau sudah punya sertifikasi dan ilmu yang luas, pasti materi yang disampaikan jauh lebih baik dibandingkan coach. Itu yang disebut sebagai economy of movement. Gerakannya nggak ketara. Saya nggak bilang coach di luar sana itu jelek, enggak. Ya, saya nggak bilang saya ini hebat, enggak. Dan semakin covered, semakin smooth, semakin nggak kelihatan, semakin baik. Bagaimana dengan Anda? Anda mungkin bisa bercerita. Ya, Pak, di luar sana mungkin banyak financial planners yang hebat-hebat. Tapi saya kenal financial planners yang sangat jujur, yang sangat tulus ketika menyampaikan sesuatu. Dan saya belajar dari dia. Kenapa? Karena menurut saya, Pak, ya, dia itu menyampaikan tentang perencanaan keuangan, tentang bagaimana mengcover resiko dengan sangat-sangat tulus, Pak. Dia nggak akan berharap bahwa orang ya membeli produk yang dia tawarkan dengan premis besar-besar, enggak. Yang dia harapkan adalah orang ya, ketika membeli produk dari dia menerima manfaat sebesar-besarnya. Dia nggak berharap dia terima komisi sebesar-besarnya, enggak, Pak. Tapi dia berharap orang tersebut menerima manfaat sebesar-besarnya dari apa yang dia sampaikan. Orang itu adalah orang yang luar biasa, Pak. Nah, ketika Anda bilang orang itu adalah orang yang luar biasa, Anda sebenarnya menunjuk diri Anda sendiri, padahal Anda sedang bercerita. Itu Anda sedang menjual diri Anda. Ketika Anda menjual diri Anda dengan gerakan-gerakan tersebut, hasil jauh lebih maksimal. Teman-teman nanti belajar ya, bagaimana menggunakan economy of movement, gerakan-gerakan yang menginformasikan sesuatu. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan itu, hasilnya juga akan jadi luar biasa. Sekali lagi ya, teman-teman. Apapun yang Anda ketahui tidak akan pernah menjadi luar biasa kalau Anda tidak mempraktekkan. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda harus praktek bagaimana menggunakan economy of movement. Lanjut. Nah, teman-teman, ya, saya akan rangkum ya
bagaimana kita menggunakan economy of movement-nya kita dengan apa yang disebut sebagai teknik softener. Kalau Coach Sigit juga udah pernah ngajarin ini nih sebenarnya nih ya. Saya nyampein lagi ya, nama tekniknya adalah softener. Teman-teman, ya 5 hal ini 1 2 3 4 teman-teman saya lupa 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 teknik ini adalah 8 yang menghubungkan ya ekonomi outputnya kita. Smile adalah senyum tulusnya kita. Jadi jangan lupa sepanjang presentasinya kita, sepanjang ceritanya kita, sepanjang storytellingnya kita dengan tersenyum. Kenapa? Karena senyum itu akan meluluhkan hati. Karena senyum apa ya kalau bisa dibilang rasa curiga, rasa tidak percaya, rasa seperti dimanfaatin, rasa seperti diambil sesuatu dari saya. Enggak, teman-teman. Ya, dengan senyum itu setidak-tidaknya teman akan luluh ya hati dari calon nasabah kita, calon konsumen kita. Kenapa? Karena senyum itu akan membuka pikiran jadi jauh lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah open posture. Open posture seperti apa sih, teman-teman? Open posture itu banyak loh, teman-teman ya. Tangan terbuka seperti ini, ya bukan hanya tertutup ketika presentasi, itu adalah open posture. Ya. Ini adalah open posture. Ya. Di alih-alih saya kancingin semua nih, teman-teman. Kayak orang kutu buku, ya. Saya buka sedikit. Itu adalah open posture. Ya. Open posture seperti apa lagi? Open posture adalah senyum yang lebar, bukan hanya senyum yang tertahan. Itu adalah open posture. Ya. Open posture apa lagi? Open posture adalah areanya kita. Jadi kalau kita berbicara, bukan hanya satu tangan yang bergerak, tapi 2 tangan juga, itu adalah open posture. Ya. Dengan open posture, terbukanya kita akan terbuka pikiran dari calon nasabah kita. Selanjutnya, forward learning. Ya, forward learning adalah condong ke depan. Ketika saya condong ke depan menunjukkan antusias. Kalau saya sudah antusias, calon nasabah kita juga antusias. Lanjut teman-teman, touch. Nah, saya kan nggak bisa lakukan apa yang disebut dengan touch nih di masa pandemi ini, nggak apa-apa. Ya, yang teman-teman lakukan seolah-olah touch kayak gini. Jadi, ya ketika Bu Nunuk sedang seperti ini teman-teman, saya tahu bahwa Bu Nunuk ini sedang menyimak saya dengan baik sekali. Ketika Bu Nunuk tersenyum, saya mengerti bahwa Bu Nunuk sedang ya merasakan oke, kalau saya sekarang lagi mau presentasi, apa yang saya bisa praktekin ya dari apa yang saya sampaikan. Itu yang ya, bukan hanya touch secara fisik, tapi touch juga secara yang disebut sebagai psikis atau psikologi. Jadi kalau saya udah ngomong kayak begitu, udah pasti nih teman-teman, tadi saya bilang ya, Bu Nunu bukan hanya ya mengerti teori-teorinya, tetapi memikirkan bagaimana mempraktekkan. Nah, ketika saya ngomong kayak begitu, Bu Nunu juga pasti akan praktekin. Itu yang disebut dengan touch, sentuh hatinya. Ya. Selanjutnya adalah eye contact. Ya, eye contact adalah menjaga pandangan kita. Oleh karena itu, teman-teman, di sesi-sesinya jualannya kita, di sesi-sesinya presentasi kita, kalau nggak ketemu sama calon nasabah kita, jangan lepas matanya kita ke calon-calon agennya kita, calon-calon nasabahnya kita, calon-calon customer. Bahasa tulisan boleh nggak eye contact? Ya, gimana caranya? Mungkin ini agak sedikit susah ya, teman-teman, tentang eye contact ini. Cuma kalau bisa ya, teman-teman, kalau bisa jualannya Anda adalah jualannya tetap muka. Tidak kalau nggak ketemu pakai Zoom, pakai video call. Saya nggak bisa pakai video call, nggak bisa ya pakai Zoom ya, telepon aja boleh silakan. Cuma mungkin eye contactnya agak sedikit skip. Selanjutnya adalah note. Nah, note ini adalah anggutkan. Ya, anggutkan ini adalah salah satu cara untuk bisa mendapatkan kata iya. Ya, salah satu cara untuk mendapatkan kata sepakat. Kalau saya bercerita seperti ini, teman-teman sudah pasti tahu bahwa yang hal yang baik pada Anda. Jadi teman-teman, kalau saya mau bercerita, ya, sering-seringlah mengangguk. Ketika saya sering-sering ngangguk, Anda juga sering-sering menyetujui apa yang saya sampaikan. Ya, yang selanjutnya adalah enthusiasm. Ya, antusias. Teman-teman, ini kita sudah berjalan sekitar, teman-teman, udah 1,5 jam nih. Ya. Sudah 1,5 jam nggak berasa loh, teman-teman ya. Tetapi teman-teman, saya masih menjaga antusias saya. Teman-teman, saya lihat ya, meskipun ada yang kayak begini, Bu Nada ya, begini ini gitu ya. Sekarang udah mulai mundur lagi ya. Pak Devri udah mulai serius, teman-teman. Tapi saya tahu, teman-teman ya, saya antusias, teman-teman antusias. Ya, kalau saya tidak antusias, teman-teman juga tidak antusias. Rich, ya, Rich juga jaga jarak aman ya. Kalau bisa terlihat semua indera kita, semua tubuhnya kita, ya kayak Bu Vindi ini lah kayak begini gitu ya, lagi garuk-garuk kuping gitu ya. Bu Vindi agak sedikit gatel ya. Tapi Bu Vindi masih ada, teman-teman ya, forward learning-nya ya. Seperti ini juga kayak gitu ya, teman-teman. Saya Rich ya. Kenapa? Karena teman-teman, kalau saya nggak kelihatan terlalu jauh seperti ini, Bu Vini nggak bisa kelihatan senyumnya saya, teman-teman. Jaga jarak. Meskipun ya situasi pandemi yang memaksa kita untuk pakai Zoom, untuk pakai video call dan lainnya, tetap ya, teman-teman. Ada yang bisa dipakai, ada yang tidak. Ya kayak eye contact tadi, kalau misalkan bahasa tulisan mungkin tidak. Tetapi teman-teman, kalau bisa semua softener ini kita bisa praktekkan. Sekali lagi, teman-teman, ya, ini yang membuat calon nasabah kita, calon konsumen kita
ya, nggak merasa dijual sama kita. Dan kita sudah masuk ke beberapa strategi-strategi untuk melakukan apa yang disebut dengan covert selling atau subliminal message. Yang pertama adalah gunakan kata yes, ya, atau sekumpulan kata yes atau sekumpulan kata iya untuk bisa mendapatkan iya lainnya dari calon-calon kita, calon customer kita. Bisa digunakan di mana? Dimanapun, San, ya. Di opening bisa, di closing bisa, di tengah-tengah bisa. Contoh, ya, ketika saya ketemu sama calon nasabah saya, ya, alih-alih saya bilang, Pak, ya, izin dong Pak, saya mau cerita tentang produk yang saya tawarkan, ya, Pak, mau nggak Pak, ya, buka kartu kredit sama saya, kartu kreditnya ada ada bonusnya loh Pak, ya, Pak, kartu kredit ini, ya, nggak ada annual fee-nya loh Pak, ya, alih-alih saya langsung presentasi kayak gitu, ya, saya pakai apa yang disebut dengan yes set, jadi di openingnya, ya, saya pakai kata iya, boleh ya Pak, saya sharing-sharing sebentar mengenai program, ya, kami, boleh ya. Kali lagi teman, boleh ya. Kalau teman menggunakan kata boleh nggak Pak saya sharing-sharing, ujungnya mungkin ada dua, ya atau enggak. Tetapi berdasarkan penelitian, kalau Anda bilang boleh nggak Pak saya sharing tentang program terbaik kami, kemungkinan besar justru malah yang akan diterima oleh Anda karena Anda menawarkan kata enggak tersebut secara tidak sadar. Boleh enggak Anda dan pikiran dari konsumen Anda mengatakan ya, boleh ya Pak, saya sharing-sharing sebentar mengenai program terbaik kami. Sambil-sambil Anda ngangguk pakai teknik note. Boleh ya Pak, saya sharing-sharing sebentar mengenai program terbaik kami. Itu di opening. Bagaimana di closing? Closing Anda bisa gunakan seperti ini. Pak, saya sangat-sangat yakin, ya, bahwa produk yang saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk Bapak dan keluarga Bapak. Pak, ya, saya sudah presentasi mengenai pentingnya memiliki produk saya untuk keluarga dan untuk Bapak sendiri. Saya yakin ya, beli apa yang saya tawarkan atau memiliki apa yang saya tawarkan. Nah, teman, ya, ketika saya bilang, Pak, saya sangat percaya demi untuk melindungi aset Bapak yang sangat banyak, atau Pak, saya sangat percaya bahwa yang saya ceritakan ini biasa seperti Bapak mengerti bahwa produk yang saya sampaikan itu bermanfaat, atau ujungnya adalah iya dari dia. Saya sangat percaya demi untuk melindungi aset Bapak yang sangat banyak. Sekali lagi teman, kalau semua orang setuju bahwa dalam hidup melindungi akan kata, Anda tahu bahwa kata tersebut adalah ya Pak, orang-orang luar biasa seperti kita, nah itu aja udah kata iya teman. Kenapa? Karena dia pasti sepakat. Saya luar biasa, dia luar biasa. Kalau dia tidak bersepakat, berarti dia orang aneh, teman. Kenapa? Karena saya orang dibilang orang luar biasa nolak? Enggak, pasti. Enggak mungkin kayak gitu. Orang dibilang orang luar biasa, itu pasti akan katanya, ya Pak, saya yakin, ya, orang-orang luar biasa seperti kita, yang mencintai keluarga. Orang-orang luar biasa seperti kita, ya, saya luar biasa, dia luar biasa. Yang mencintai keluarga, ya, saya punya keluarga dan saya cinta sama keluarga. Jawabannya pasti ya, ya. Pasti akan memutuskan untuk memiliki perlindungan yang terbaik untuk keluarga. Ya juga. Kenapa? Karena saya udah luar biasa. Orang luar biasa cinta sama keluarga. Orang yang cinta sama keluarga pasti akan memiliki produk yang bermanfaat untuk keluarga. Sekali lagi, ya, berarti tetap pentingnya memiliki produk yang bermanfaat untuk keluarga. Pasti Pak akan cepat untuk memutuskan menandatangani surat perjanjiannya saat ini juga ya. Kata terakhirnya ya lagi. Ada sekumpulan kata ya di sana. San, kok yang opening tadi cuma satu katanya San? Iyanya ya. Boleh San saya gunakan dengan beberapa kata. Kalau mau lagi ya sudah ada 3 kata ya, Anda langsung masuk ke tujuan Anda apa. Sambil nunggu boleh ya Bu kita ngobrol sebentar.
sambil nunggu boleh. Ngobrol itu saya masuk ke Ibu Citra Yanti yang sedang menggendong anaknya. Halo Ibu, tuh kan Ibu sedang gendong anaknya nih ya. Boleh di open mic dong Bu. Iya Pak. Yes, ini Putra, foto Putra ya kayaknya, Putra. nggak mungkin Putri ya Bu ya. Putra ya, umurnya berapa? 5 tahun ya Bu ya. Biasa tahun ini putranya aktifnya ya Bu. Iya Pak. Yes, kalau lagi aktif-aktifnya kayak gini. Iya Pak. Nah, kalau ini kadang-kadang ya gue suka buat. Nah, kalau tahu bahwa memenuhi anak yang sedang aktif-aktifnya di ini, berarti kita tahu ya Bu ya, kita tetapi bermanfaat juga untuk putranya. Betul ya Bu? Betul. Teman-teman, saya nggak tahu produk yang sama. Tiba-tiba Bu Citra Yanti betul-betul aja ya. Itu adalah sekumpulan kata iya. Lihat aja, teman-teman bisa ambil apapun juga ya. Anda tahu bahwa Bu Citra Yanti putranya ya. Sekali lagi teman-teman lihat, ya, bukan hanya di sana ada kata yes, set, bukan. Tapi saya juga menyamakan pola bahasa Bu Citra Yanti. Ya. Bu Citra Yanti itu putra atau putri? Saya mah tahu, teman nggak ada putri yang palanya cepak ya teman-teman ya. Masa ya putri palanya dipotong segini ya kayak ibu anaknya Bu Citra Yanti? Enggak, saya mah putra. Tapi saya tanya aja, ibu tuh putra atau putri? Karena kalau Ibu Citra Yanti bilang ini anak laki-laki, ya berarti bukan putra. Ya saya harus rubah lagi, oh anak laki-laki. Gitu, ya. Ini putranya Ibu putra. Sudah umurnya sudah berapa tahun Bu? Ya 5 tahun. Oh 5 tahun. Saya ngulangin lagi teman. Oh 5 tahun itu yang disebut dengan matching. Jadi matching-matchingnya juga jalan. Oh 5 tahun ya Bu. Biasanya umur 5 tahun Anda tahu nih. Kan Anda mau pakai kata yes set. Kecenderungan anak 5 tahun itu apa sih? Anda harus pikirnya cepat dan Anda harus kreatif juga biar iya Bu Citra Yanti nggak nolak sama saya karena itu benar. Bu biasanya umur 5 tahun itu adalah ya masa-masanya dia aktif ya Bu. Ya, pasti iya kan, nggak mungkin enggak. Ya, anak saya juga waktu 5 tahun juga aktif, betul ya Bu? Ya, iya aktif. Nah, Bu kalau anak yang lagi aktif kayak gini itu biasanya banyak maunya. Ini kena nih tahun ya dengan jualannya saya. Bu Citra Yanti nggak sadar sebenarnya saya udah mau mulai jualan ya Bu ya. Kalau anaknya aktif kayak gitu, itu biasanya banyak maunya ya Bu. Iya. Nah kalau kita tahu bahwa anak kita sedang banyak maunya, lagi aktif-aktifnya kayak gini, berarti kita tahu nih Bu, ya, bagaimana memiliki produk yang bisa memenuhi kebutuhan anak kita. Ya kan Bu? Iya. Jawabannya nggak mungkin enggak. Karena semuanya adalah iya, gampang banget teman-teman ya. Sama Bu Citra Yanti. Terima kasih Bu Citra Yanti. Sama-sama Pak. Ibu anaknya berapa Bu? 1 atau 2 putranya? 2. Oke, ini yang paling besar Bu yang tadi digendong atau yang paling kecil? Yang paling Oke, kecil tapi Pak. bapaknya nggak sering minta gendong dong ya Bu? Anaknya aja ya Bu? Iya. Iya Pak. Soalnya bapaknya tadi lewat, saya lihat. Betul ya? Itu bapaknya Bu yang lewat ya Bu? Enggak Pak, enggak ada. Oh nggak ada. Tadi kayaknya ada cowok. Saya jangan-jangan salah lihat ya. Tadi kayaknya ada seseorang ya. Ini saya halusinasi nih kayaknya. Bu Citra Yanti, terima kasih ya Bu. Iya Pak, sama-sama. Yes, teman-teman itu ya cara menggunakan yes set. Di recruiting bisa nggak? Bisa banget ya, bisa banget Pak Wira ya. Mau rekrut bisa, mau jualan bisa, teman-teman ya. Kata yes set ini adalah kata yang sangat-sangat powerful. Sering-sering teman-teman gunain. Ya. Mau di closing boleh, mau di opening boleh. Saat Anda presentasi juga oke kok sih teman-teman. Jadi kalau Anda misalkan saja mau jual buku, ya. Teman-teman saya nggak di salah satu produk ya, saya ke semua produk ya, teman-teman. Saya mau jual buku. Ya. Teman-teman tahu ya bahwa baca buku itu membuat kita menjadi lebih tahu dari sebelumnya. Ya. Kalau teman-teman tahu baca buku lebih membuat kita lebih tahu dari sebelumnya. Artinya kalau kita lebih tahu dibandingkan yang lain, kita lebih mampu ya dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita lebih mampu, berarti kita lebih percaya diri dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita lebih percaya diri dibandingkan yang lain, berarti untuk closing kita dalam proses penjualan jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Betul ya teman-teman? Nah, saya menggunakan kata yang disebut dengan yes set, itu teknik presentasi. Saya nggak ngejual buku ini. Mas Andi ini masih nomor 1 ya, bangun hubungan. Ada 3 lagi ya Pak? Oh ya. Nah teman-teman, ini sebenarnya sudah bukan dibangun hubungan lagi ya teman-teman ya. Sudah lewat. Ya ini sudah masuk ke teknik cover selling-nya Pak ya. Atau sudah masuk ke apa yang disebut sebagai alihkan. Nah kata yes itu adalah kata mengalihkan. Saya nggak ngejual apapun juga. Saya nggak bilang teman-teman beli buku ya, enggak. Ini sebenarnya saya lagi
jualan secara tersembunyi loh teman-teman. Kalau teman-teman sadar. Jadi ke 44% hari ini saya lagi berjualan tersembunyi, saya terang-terangan aja teman-teman. Tetapi teman saya nggak jualan secara langsung, teman-teman beli buku ini bagus nggak? Saya akan bilang teman-teman, ya orang yang baca buku itu pengetahuannya jauh lebih baik ya. Nah, orang yang punya pengetahuan lebih baik, kemampuan lebih baik ya. Kalau orang punya kemampuan lebih baik, teknik presentasi ini juga pasti akan lebih luar biasa dibandingkan yang lainnya. Teman-teman gampang banget tuh kata yes. Pak Devri, ya, ini sudah masuk ke teknik cover selling-nya ya Pak Devri ya. Oke. Sip, teman-teman. Lanjut ya teman-teman ya. Oh ini udah mulai panas nih teman-teman. Sudah 1,5 jam nggak berasa ya teman-teman. Dan ada lagi contohnya? Boleh saya kasih contohnya. Kalau tadi adalah opening, ini adalah yang closingnya. Nih closingnya kayak gini. Setelah Bapak mendengarkan informasi dari saya dan mengetahui pentingnya memiliki manfaat kesehatan, pasti Bapak Ibu mau memiliki. Nah, ini adalah kata yes. Setelah Bapak mendengarkan informasi dari saya, yes, teman-teman, kan saya udah cerita. Dan mengetahui pentingnya memiliki manfaat kesehatan, yes, semua orang tahu yang memiliki manfaat kesehatan itu penting. Ya. Jadi ini ada 3 kata yes. Pasti Bapak mau memiliki produknya. Yes juga, ya karena udah dengerin, udah tahu, pasti mau memilikinya. Ini yang disebut dengan cover selling, teman-teman. Ini nggak ada jualan, ya beli dong, enggak, teman-teman. Pasti Bapak mau memiliki. Jadi ini nggak ada sama sekali jualan. Ini nggak ngejual sama sekali. Saya cuma cerita di sana. Pilihan ada di dia. Nah, teman, saatnya kita masuk ke cover selling yang selanjutnya dengan menggunakan pola bahasa hipnotis. Ya, cover selling yang pertama adalah menggunakan kata yes ya tadi. Kalau bicara tentang membangun hubungan, teman-teman tahu ya, membangun hubungan tadi ada matching mirroring. Ya, ada juga dengan menggunakan softener, ya teman-teman, itu adalah membangun hubungan. Ya, cover selling ya sudah masuk ke yes tadi dan masuk ke pola bahasa hipnotik. Nah, pola bahasa hipnotik itu sebenarnya, saya kaget itu ada marah nih ya putranya Ibu Citrayanti, saya pakai sebagai contoh tadi. Mohon maaf ya Bu Citrayanti, si dedeknya agak sedikit marah. Enggak kok deh, ini bundanya lagi belajar deh. Enggak tahu tadi suara siapa ya? Bukan putranya Bu Citrayanti. Ibu Citrayanti kayak pindah rumah nih, kayaknya nggak ada tembok kuning. Ibu rumahnya ada banyak nih. Tiba-tiba saya udah lihat tembok kuning nih. Amin ya Bu, mudah-mudahan rumahnya banyak ya Bu. Ya. Oke, ada 34 pola bahasa hipnotik. Ya, saya akan sharingin 6. Ya, 6 yang paling favorit dan 6 yang paling mudah digunakan. Soal kok nggak dikasih yang susah? Nah, teman-teman ya. Nanti kalau mau lanjut, kita adakan sesinya lagi aja sama-sama as organizer, teman-teman. Ya. Yang pertama adalah awareness pattern. Yang kedua adalah option illusion. Yang ketiga adalah multi-layer. Yang keempat adalah double binding. Yang kelima adalah softener. Dan yang terakhir adalah cause effect. Sekali lagi, ya. Yang pertama adalah awareness. Yang kedua adalah option, illusion. Yang selanjutnya adalah multi-layer, double binding, softener, cause effect. Teman-teman boleh catat. Ya. Bagaimana menggunakannya? Nah, saya mah ada contohnya kok sih, teman-teman. Oke. Sebelum contoh, saya punya sebuah video. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan videonya jalan. Hai guys, apa iya ucapan dan kenyataan itu pasti sama? Katanya es batu itu ngademin, lemon lime itu bukannya jeruk, dan air putih memang warnanya putih. Oh, bingung. Makanya pilih yang jerih-jerih aja, kayak Sprite dengan lemon lime dan gelembung yang nyegerin. Sprite nyatanya nyegerin. Di iklan Sprite tadi banyak sekali Cak Lontong mengatakan kata nyatanya. Ya. Nyatanya itu adalah sebuah pola yang disebut dengan awareness, ya, pola kesadaran, teman-teman, ya. Dia selalu membalik-balikan, ya, katanya begini, nyatanya begini, katanya begini, nyatanya begini. Katanya air putih itu warnanya putih, padahal mah bening, bukan air putih itu, ya, tapi air bening. Katanya lemon itu nyegerin, ya, nyatanya Sprite itu nyegerin. Nah, pola katanya nyatanya itu adalah pola bahasa hipnotik yang bisa teman-teman gunakan di dalam proses penjualan tanpa sadar. Teman-teman mendengarkan iklan ini, teman-teman jadi tertarik untuk beli Sprite, ya, untuk Sprite dan untuk setelah ini nih teman-teman, meskipun teman-teman nggak mau minum Sprite, teman-teman mungkin udah berpikir mana warung terdekat untuk membeli Sprite. Kenapa? Karena Sprite itu bukan hanya menyegarkan di mulut dan di tenggorokan kita, tetapi menyegarkan juga di mulut dan tenggorokan anak kita. Mungkin saja Bu Citrayanti sekarang nih sudah berpikir ya untuk memberikan Sprite untuk putranya. Kenapa? Karena putranya selain suka minum susu juga mungkin minum Sprite ya, teman-teman ya. Jadi udah mulai kepikiran nih ya untuk minum Sprite nih, teman-teman. Ya enggak lah ya. Jangan sampai termakan iklan, teman-teman. Karena iklan
tersebut banyak sekali menggunakan pola bahasa hipnotik. Nah, yang pertama adalah awareness pattern. Apakah Bapak Ibu menyadari bahwa biaya rumah sakit semakin mahal? Ya, dengan Anda bertanya, apakah Bapak Ibu menyadari Anda sedang meningkatkan awareness atau meningkatkan kesadaran? Yang tadinya tidak sadar menjadi sadar, ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Teman-teman, ya, saya bertanya kepada teman-teman, apakah Anda menyadari bahwa saat ini ruangan Anda itu ada aliran udara yang mengalir di kulit Anda. Nah, aliran udara tersebut sudah mulai berasa di kulit Anda dan sudah mulai merasa, beberapa dari teman-teman merasa hangat, ya, karena ada aliran udara dari luar, ya, dan beberapa teman-teman sudah merasa kedinginan karena mungkin Anda berada di dalam ruangan yang ber-AC, tetapi Anda tahu bahwa saatnya saya bercerita, apakah Anda menyadari ada angin dari ruangan Anda? Anda baru menyadari, padahal sebelumnya Anda tidak sadar bahwa ada angin. Nah, ini yang disebut sebagai pola kesadaran. Sering sekali saya menggunakan ini nih, teman. Bahkan beberapa kali saya bertanya di kelas saya secara konyol, ya, apakah Anda sadar bahwa saya adalah pria ganteng satu-satunya dalam ruangan ini? Ya, ketika saya tanya tersebut, ya ada beberapa peserta yang bilang, nggak sadar. Ya, apaan sih, segala macam. Saya bilang, nggak apa-apa. Anda sadar bagus, Anda tidak sadar juga nggak apa-apa. Faktanya tidak berubah. Lalu peserta bertanya, kok kayak begitu, San? Nah, kayak begini, teman-teman, cara bermainnya. Contoh, ketika Anda ditilang sama Pak Polisi berkata, ya, betul, bagus. Anda bilang nggak tahu juga nggak rubah fakta. Ya, tetap salah, teman. Ya, kalau Anda bilang Pak, apakah Bapak faktanya adalah biaya rumah sakit semakin mahal? Banyak sekali teman ya iklan-iklan yang menggunakan pola bahasa kesadaran ini. Ya. Tahukah Anda memiliki rumah di BSD lebih prestis, lebih bangga dibandingkan dengan memiliki rumah di daerah Bekasi? Misalkan saja. Ya. Saya nggak bilang Bekasi itu lebih jelek, ya, tetapi ngomongnya kayak gitu, misalkan saja ada. Ya. Apakah Anda tahu yang membeli rumah secara tunai lebih baik dibandingkan dengan membeli secara kredit? Semua orang tahu, tetapi kalau nggak diingetin lagi, dia nggak sadar bahwa sebaiknya beli rumah secara tunai aja. Sama saya. Kenapa? Karena beli tunai secara tunai, diskonnya gede-gedean. Kalau belinya di BSD, ya prestisnya lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan Anda? Ketika Anda presentasi, apakah Anda sering menggunakan kata awareness ini? Apakah Bapak sadar bahwa memilih, ya, yang ditawarkan oleh perusahaan kami jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan memiliki rumah dari perusahaan lain? Apakah Bapak menyadari bahwa memiliki proteksi income saat ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan Anda menunda-nunda untuk memiliki proteksi income nanti? Anda bertanya kayak gitu, apakah Anda menyadari, apakah Anda menyadari, apakah Anda menyadari, apakah Anda tahu, apakah Anda tahu? Nah, sering-sering bertanya kayak gitu, secara nggak langsung, dia akan mengganggu. Ini covert selling yang pertama. Anda nggak ngejualan sih, tetapi Anda membuat dia bersepakat sama Anda. Ketika Anda menggunakan kata apakah Bapak sadar, apakah Bapak tahu, secara nggak langsung, teman-teman, ya, Anda menarik dia ke diri Anda. Sekali lagi, Anda menarik dia ke diri Anda. Caranya adalah, ya, tolong Anda gunakan kata atau kalimat sadarkah, tahukah, pahamkah, ngertikah, ya, dan Anda lanjutin dengan kalimat yang ingin Anda dan mereka sepakati. Sadar nggak sih, Ibu? Beli mobil Toyota lebih baik dibandingkan dengan mobil Suzuki. Sadar nggak sih, Bu, ya, bahwa Suzuki itu lebih irit dibandingkan dengan Daihatsu? Sadar nggak, Pak, bahwa memiliki polis asuransi jiwa dari perusahaan terbaik lebih hebat dibandingkan dengan memiliki polis asuransi jiwa dari perusahaan yang tidak terkenal? Nah, teman, ya, Anda bertanya sadar atau tidak, sadar saja, tapi dari secara nggak langsung, pikiran bahwa sadar dari calon konsumen kita, calon nasabah kita sudah teralihkan sama kita. Ya, cukup jelas ya? SD itu Bekasi sonoan dikit. Nah, sama Aisyah. Bekasi sonoan dikit. BSD, ya Bekasi juga dong ya berarti ya. Ya, ini bisa aja nih ya Bu Aisyah ya. Pak Ferry, suara terputus-putus, teman-teman. Ya, tolong dikasih tahu ke saya apakah suaranya masih putus-putus ya. Kalau tidak, biasanya sih ya ada masalah jaringan di saya atau ada masalah jaringan di teman-teman ya. Sampai saya cek juga ya, teman-teman ya. Bagus kok, oke, sudah bagus, oke. Terima kasih Pak Ferry. Ya mungkin tadi ada masalah sinyal di saya ya Pak, ya atau di Pak Ferry.
Terima kasih Pak Ferry untuk masukannya Pak. Lanjut teman-teman. Yang kedua adalah option illusion. Nah, option illusion itu adalah memberikan pilihan-pilihan, ya, tetapi teman-teman pilihannya ini teman-teman, nggak ada pilihan lain kecuali ikut sama kita. Jadi teman-teman boleh memberikan 2 pilihan atau beberapa pilihan sekaligus, ya. Cuma ujung-ujungnya adalah teman-teman dia ikut ke kita. Ini juga cara yang disebut dengan corporate selling, nggak kelihatan jualannya. Ya contoh, Pak, Anda kan Anda sudah presentasi, Anda sudah jelaskan, Pak, nanti bayarnya mau tunai atau transfer aja ya Pak. Teman-teman, Anda udah presentasi nih, Anda udah storytelling nih sama dia nih, Anda sudah menyampaikan apapun yang Anda ingin sampaikan, tiba-tiba Anda tanya kayak gini, Pak, nanti bayarnya mau tunai atau transfer ya? Ada kemungkinan 2 jawaban, ya. Kalau dia tidak sadar, dia akan bilang salah satunya. Oke, tunai aja. Kalau tunai aja berarti udah mau beli, ya. Oke, transfer aja. Begitupun juga kalau transfer, dia udah pasti beli. Ya. Kecuali dia ngomong kayak begini, bentar, masih belum jelas. Nah, kalau dia ngomong, bentar, masih belum jelas. Bentar, masih belum paham. Nggak apa-apa, teman. Ya. Anda tinggal ngomong kayak begini aja. Oke Pak, ya, tinggal tawarin option illusion lagi, ya. Nah Pak, ya, kalau nanti saya jelasin lagi kepada Bapak, kira-kira Pak, ya, Bapak mau bayarnya sekarang, ya, atau ya setelah nanti saya jelaskan, gitu aja teman ya. Bentar, saya masih belum mengerti. Oke Pak, ya, berarti gini Pak, kalau saya jelasin, kalau Bapak sudah mengerti, Bapak setuju ya untuk membeli polisnya, ya, karena kan Bapak tinggal ngejelasin lagi aja, tinggal butuh pemahaman lagi aja. Nah nanti kalau Bapak sudah jelas, kira-kira Pak, ngomong aja, kira-kira Pak, ya, enaknya Pak, ya, saya saya minta Bapak tanda tangan pakai pulpen, Bapak tanda tangan pakai pulpen saya. Nah, itu yang disebut dengan option. Kira-kira Pak, ya, kalau Bapak sudah jelas, ya, kira-kira ya ingin langsung tanda tangan polisnya sekarang, ya, atau ya tanda tangannya nanti Pak. Nah, tinggal Anda pakai option illusion lagi aja teman. Ya, kalau sudah pakai kayak begitu, hasilnya dia nggak akan kemana-mana kecuali bersepakat sama kita. San, ada kok San yang bilang nggak mau. Kalau nggak mau, berarti ada kesalahan dalam proses presentasi Anda. Kalau dia bilang nggak mau, ya, teman-teman tinggal tanya, Pak, ya, boleh saya tahu kenapa Bapak tidak mau? Jadi jangan langsung tiba-tiba selesai saja. Kalau dia bilang, saya nggak mau karena polisnya mahal, saya nggak mau karena preminya mahal, saya nggak mau karena produknya mahal, saya nggak mau karena manfaatnya sedikit. Nah, itu nantinya adalah handling objection. Beda lagi, teman-teman. Kalau pakai teknik illusion, ya, teman-teman, ya, nanti saya ajarkan gimana caranya. Lanjut, teman-teman. Ya. Yang ketiga adalah multi-layer communication. Nah, kalau multi-layer communication adalah Anda menggunakan kata penghubung waktu. Sekali lagi, kata penghubung waktu. Ya. Di mana Anda mempresentasikan seolah-olah dia sudah memiliki polisnya, seolah-olah dia sudah memiliki produknya, seolah-olah dia sudah memiliki mobilnya, seolah-olah dia sudah memiliki rumahnya, seolah-olah dia sudah memiliki Anda. Jadi, teman-teman ya, kalau Anda menggunakan kata multi-layer communication, yang harus Anda ingat adalah Anda harus menghubungkan waktu sekarang dengan nanti. Sekali lagi, menghubungkan waktu sekarang dengan nanti. Contoh penggunaan ini, Pak, ya, apakah Bapak ingin dijelaskan lagi sebelum menandatangani perjanjian pembeliannya? Padahal Anda ya lagi proses ngejelasin, lalu Anda ya, apakah Bapak ingin dijelaskan lagi sebelum menandatangani perjanjian pembeliannya? Seolah-olah dia nanti akan tanda tangan, seolah-olah dia nanti sudah pasti mau beli. Ya. Jadi Anda boleh bilang, Pak, kira-kira ya, Bapak ingin lebih detail lagi nggak Pak tentang manfaat yang Bapak dapatin sebelum nanti Bapak bayar preminya? Pak, kira-kira Pak, ya, Bapak mau test drive lagi nggak Pak sebelum Bapak nanti bayar DP mobilnya? Pak, kira-kira, nah tenang ya, Anda menggunakan kata penghubung waktu itu. San, kalau kata penghubung waktunya yang saya pakai gunakan adalah quantum leap, ya artinya dia memang udah benar-benar punya, ya artinya bukan cuma bayar, bukan cuma beli, bukan cuma kasih DP, tetapi dia benar-benar punya. Boleh nggak? Boleh, ya Pak. Nanti sebelum Bapak tinggal di rumah mewah ini, contoh ya, Pak. Nanti sebelum Bapak tinggal di rumah mewah ini, kira-kira Pak, ya DP dulu atau ya isi formulirnya dulu. Jadi Anda langsung loncat tuh. Ya, prosesnya adalah dia udah punya rumah, tapi Anda tanya DP-nya dulu dibayar atau ya dokumen-dokumennya dulu dilengkapin atau isi dulu ya formulirnya. Pak, ya kan sebelum Bapak menerima manfaat yang besar dari perusahaan kami, sebelum Bapak menerima manfaat tunai, sebelum keluarga Bapak menerima bukti cinta kasih dari yang Bapak dapatkan, yang Bapak tetapkan saat ini, kira-kira Pak, sudah kepikiran belum Pak? Premi yang akan dibayarkan berapa? Atau sudah kepikiran belum Pak? Ya, uang yang akan diberikan kepada keluarga itu berapa? Nah, teman, ya,
Anda langsung kayak begitu, Pak, sebelum keluarga Anda mengucapkan terima kasih terhadap perjuangan Bapak untuk memberikan cinta kasih kepada keluarga, kira-kira Pak sudah kepikiran belum Pak ya, manfaat yang akan diberikan sama keluarga itu berapa? Nah, Anda bilang kayak gitu, itu yang disebut dengan quantum leap. Jadi seolah-olah dia udah punya polisnya, jadi seolah-olah dia udah punya mobilnya, seolah-olah udah punya rumahnya, cuma harus dimundurin dulu dengan proses sebelumnya, yaitu tanda tangan SPAJ-nya, tanda tangan kesepakatannya, isi formulirnya, bayar DP-nya, dan lain-lain. Jelas ya, Tana? Multi-layer komunikasi adalah menggunakan kata penghubung waktu yang seolah-olah calon agent kita, calon nasabah kita sudah memiliki produknya, tetapi harus melalui proses sebelumnya dulu. Oke, sudah 3 ya. Selanjutnya, double binding. Ya. Pak, semakin besar premi yang Anda bayarkan, semakin besar manfaat yang akan didapatkan. Nah, double binding adalah memperbesar rasa sakit, memperbesar rasa nikmat, memperbesar rasa yang ingin dia dapatkan atau dia nikmatin dari apa yang kita tawarkan. Katanya, teman-teman, katanya lebih gampang adalah menggunakan kata semakin atau the more dalam bahasa Inggris. Ya, Pak, ya, semakin Anda merasa bahwa memiliki rumah di BSD adalah memiliki prestis yang luar biasa, semakin Bapak tertarik untuk mengetahui berapa besar DP yang Bapak harus bayarkan dan ya, berapa banyak angsuran yang Bapak harus setorkan kepada kami. Ada contoh kayak gitu ya. Semakin besar, semakin ini, semakin itu, semakin gini. Anda menggunakan kata the more. Pak, ya, semakin besar ya manfaat yang Bapak terima, semakin sayang Bapak terhadap keluarga, dan semakin sayang Bapak terhadap keluarga, semakin membuktikan bahwa Bapak cinta pada orang-orang yang menyayangi dan Bapak sayangi. Itu yang disebut dengan double binding. Menggunakan kata semakin. Semakin ini tujuannya ada 2. Memperbesar rasa nikmat atau memperbesar rasa sakit. Ya. Memperbesar rasa sakit kayak gimana penggunaannya? Pak, semakin lama menunda Bapak untuk memiliki manfaat yang kami tawarkan, maka akan semakin besar peluang untuk ya, resiko terjadi sama diri kita dan diri Bapak. Dan ketika peluang resiko terjadi sama diri kita semakin besar juga ya kemungkinan premi yang akan dibayarkan kepada perusahaan kami lebih banyak lagi dan mungkin saja bisa ditolak oleh perusahaan kami. Dan ketika itu sudah terjadi, mungkin ya sudah tidak lagi bermanfaat untuk Bapak atau tidak tertolong lagi untuk kita semua. Anda menggunakan ya atau memperbesar rasa sakit tersebut. Pak, ya semakin lama Bapak menunda untuk beli mobil, semakin Bapak merasa bahwa ya, berkendara dengan kendaraan umum sangat-sangat tidak nikmat, sangat-sangat tidak nyaman. Ada kemungkinan resiko kecurian, ada kemungkinan resiko lelah dan lain-lain. Semakin Bapak merasa lelah, semakin pekerjaan Bapak berantakan, semakin pekerjaan Bapak berhal, tujuannya adalah karena supaya dia cepat-cepat beli mobilnya, supaya dia cepat beli polis asuransinya, supaya dia cepat-cepat ya beli rumahnya dari kita. Cukup jelas ya teman-teman. Anda menggunakan kata semakin tujuan adalah untuk memperbesar rasa sakit atau memperbesar rasa nikmat. Pilihannya terserah dari Anda. Yang selanjutnya adalah ya softener. Nah, kalau softener ini gampang ya. Softener ini adalah kerjaannya muji-muji ya. Kalau kita udah muji-muji ya, orang itu akan merasa nyaman sama kita, dan kalau orang sudah merasa nyaman sama kita, apapun yang kita tawarkan pasti akan dibeli sama dia, pasti akan diterima sama dia. Pak, alangkah bijaksananya kalau Bapak membeli polis saat ini juga. Pak, alangkah bijaksananya kalau DP-nya sudah disiapkan di minggu ini ya Pak. Pak, alangkah bijaksananya kalau Bapak nanti bayarnya pakai transfer saja ya Pak. Pak, alangkah luar biasanya kalau nanti Bapak beli mobilnya di bulan-bulan ini saja ya. Pak, alangkah bijaksananya Bapak pilih yang Fortuner dibandingkan dengan yang misalkan saja lain-lainnya. Nah, ketika kita bilang alangkah bijaksananya, alangkah luar biasanya, alangkah cerdasnya, alangkah hebatnya, ya alangkah apapun juga, tujuan adalah memuji dia untuk memutuskan sesuatu. Kalau dia tidak memutuskan itu, berarti dia tidak bijak, berarti dia tidak pintar, berarti dia tidak luar biasa, berarti dia tidak hebat, berarti dia tidak apapun yang kita puji di diri dia. Nah, tujuannya kayak gitu teman-teman ya. Bu Citrayanti, alangkah hebat Ibu ya Bu, kalau akhirnya nanti Ibu punya produk yang bisa membuat anak Ibu senang setiap hari ya Bu. Nah, akhirnya kan kameranya diturunin ya teman-teman, karena sudah dipuji sama saya. Kalau sudah dipuji sama saya berarti Ibu Citrayanti udah senang ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut ya. Coach Imek adalah sebab akibat ya. Perusahaan kami adalah perusahaan terbaik di Indonesia. Artinya jika Ibu memiliki produk dari perusahaan kami,
ya, maka ibu adalah orang yang tahu bagaimana memilih manfaat terbaik untuk keluarga. Ini adalah cause effect, sebab akibat. Teman-teman, ya mengenai cause effect ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena belief seorang atau rasa percaya seorang, bahkan iman seseorang yang diyakini seseorang itu strukturnya adalah dari cause effect ini, ya, atau dasarnya adalah cause effect ini. Saya nggak mungkin tiba-tiba meyakini agama saya adalah agama yang benar kalau saya nggak punya hukum sebab akibat. Saya nggak mungkin menjalani ibadah saya kalau saya nggak punya hukum sebab akibat. Saya nggak akan mungkin sholat kalau saya nggak tahu bahwa sholat itu pahalanya besar sekali. Atau kalau nggak ada pahala imbalan buat saya, tetapi teman mungkin hal yang merugikan saya, ya, kalau saya tidak sholat mungkin saja saya masuk neraka dan berdosa dan lain-lain. Itu yang disebut dengan hukum sebab akibat. Nah, ketika Anda bercerita, Anda menggunakan hukum sebab akibat, ini akan menjadi powerful sekali. San, hukum sebab akibat ini apakah harus nyambung? Nggak perlu, teman-teman. Ya, saya cerita aja yang di sini. Ya. Perusahaan kami adalah perusahaan terbaik di Indonesia. Oke, kalau emang perusahaan terbaik di Indonesia, misalkan saja, atau perusahaan terbaik di dunia, oke. Ya. Kalau perusahaan terbaik di dunia dan di Indonesia, misalkan saja, apakah iya atau lantas misalkan saja produknya baik? Enggak juga. Tetapi saya pakai hukum sebab akibat. Perusahaan terbaik di Indonesia, perusahaan terbaik di dunia, perusahaan terbaik ya yang ada saat ini. Artinya produknya adalah produk yang terbaik, artinya saya yang bekerja di dalamnya adalah orang yang terbaik. Ini yang disebut dengan cause effect, teman-teman. Teman-teman silakan praktek bahwa Anda mau meminta sesuatu kalau nggak ada hukum sebab akibat, biasanya kemungkinan diizinkan yang kecil. Bro, pinjem duit dong. Nah, kalau Anda ngomong kayak begitu, ya jaminan dari saya nggak dikasih pinjamannya. Tetapi kalau Anda pakai hukum sebab akibat, bro, pinjem duit dong karena lo ganteng atau kayak gitu. Bro, pinjem duit dong kan gue tahu lo orangnya baik. Setidak-tidaknya Anda pakai kata hukum sebab akibat karena ya maka dan apapun juga tonannya, Anda tahu ya, kemungkinan untuk di-approve-nya lebih besar. Anda menggunakan kan lu ganteng bro, pinjemin duit dong, kan lu baik bro, pinjemin duit dong, itu pakai hukum sebab akibat loh teman-teman ya. Berdasarkan penelitian Anda menggunakan hukum sebab akibat ya, hasilnya akan menjadi sangat luar biasa. Pak Sadi ya, ini cocok nih untuk bikin proposal, cocok banget Pak ya, pakai hukum sebab akibat Pak di proposal itu Pak ya. Kalau Anda pakai hukum sebab akibat, struktur beliefnya terbentuk, Pak. Ya, orang akan menjadi yakin. Saya kalau mau beli produk, ya di perusahaan terbaik. Saya kalau mau beli produk, ya adalah di perusahaan yang terbaik. Karena apa? Karena perusahaan terbaik, manfaatnya juga pasti baik. Teman-teman bilang kayak begitu. Ya. Jangankan Anda pakai perusahaan terbaik, jangankan itu. Ya, Anda cukup bilang kayak begini. Ya, kalau mau beli produk, ya belilah sama orang yang jujur seperti saya. Kalau mau beli produk ya belilah kepada orang-orang yang tulus ya seperti saya. Mana tahu mana tahu calon nasabah kita atau calon konsumen kita saya adalah orang yang tulus, orang yang jujur. Tetapi setidak-tidaknya Anda memakai hukum sebab akibat, dia yakin bahwa kalau mau beli produk jangan sama orang yang suka bohong, beli produk jangan sama orang yang nggak tulus, beli produk sama orang yang jujur, sama orang yang tulus. Nah, Anda pakai hukum sebab akibat itu bisa. Pak, ya, premi yang dibayarkan di perusahaan kami, ya, itu terlihat paling murah di semua perusahaan asuransi jiwa, Pak. Nah, kalau paling murah, Pak, artinya, Pak, Bapak lebih hemat. Nah, kalau beli hemat, Pak, artinya, Pak, ya, banyak sekali ya pengeluaran yang Bapak bisa ya, sisihkan, Pak, bukan hanya memiliki polis asuransi jiwa. Anda pakai hukum sebab akibat kayak gitu boleh nggak? Boleh, silakan, teman-teman. Yang jelas, kalau Anda memakai hukum sebab akibat, calon agent Anda, calon nasabah Anda, calon konsumen Anda jauh lebih yakin dibandingkan dengan sebelumnya. Dan yang terakhir, teman-teman, ya, saya punya sebuah video tentang Alfam. Ibuku rewet. Pagi-pagi udah nyuruh buru-buru. Aku kan masih ngantuk. Tapi karena ibuku cerewet, aku nggak pernah telat masuk sekolah tiap hari.
tadi adalah video penutup dari saya, teman-teman ya. Dari video tersebut sebenarnya teman-teman tahu bahwa banyak sekali pola bahasa hipnotis di sana. Ada hukum sebab akibatnya juga ya. Ibuku itu bawel ya, tetapi ibu sering membuatkan nasi goreng. Nah, ketika ibu membuat teman itu ada sebuah hukum sebab akibat. Teman-teman ya, Anda bisa menggunakan ke-6 pola bahasa hipnotis tersebut bahkan dalam satu kalimat. Nggak perlu Anda buat satu-satu, tetapi Anda gabungin, dan ketika Anda menguasai semuanya, hasilnya akan menjadi sangat luar biasa. Teman-teman tahukah teman-teman bahwa di antara penjual-penjual hebat di luar sana, proses belajar adalah satu proses saja. Proses yang paling penting adalah mempraktekannya. Semakin teman-teman praktekkan, semakin teman-teman paham. Semakin teman-teman paham, semakin teman-teman mampu, semakin besar target penjualan Anda tercapai dan Anda bisa menunjukkan apapun juga. Teman-teman, saya yakin orang-orang luar biasa seperti Anda saat ini belajar, saat ini bersama-sama mencatat, saat ini ya sama-sama untuk bisa menggali apapun yang kita bisa pelajari. Dan ketika kita belajar, teman-teman tahu bahwa semakin banyak belajar, semakin mengerti, semakin banyak mengerti, semakin hebat diri kita. Teman-teman ya, orang-orang hebat adalah orang-orang yang luar biasa, dan orang-orang luar biasa bukan hanya mengerti untuk dirinya sendiri, tapi akan mempraktekkan. Teman-teman ya, kalau Anda mempraktekkan, Anda akan mendapatkan hasil luar biasa. Makanya mulai dari saat ini dan seterusnya, teman-teman, Anda pasti akan merasa tertarik ketika ada informasi-informasi dari ESA Organizer untuk bisa mengikuti sesi-sesi seperti ini. Teman-teman, ya, Anda bisa memilih untuk belajar secara gratis yang diadakan oleh ESA Organizer atau memilihnya dengan sedikit investasi. Hari ini kita berinvestasi hanya sedikit saja atau senilai 69.000, tetapi kita tahu bahwa 69.000 bukan hanya untuk ke saya, bukan hanya untuk ke ESA Organizer, juga akan beramal juga. Teman-teman, sesi ini adalah sesi yang sangat luar biasa karena tadi saya pun mencontohkan ke-6 pola bahasa hipnosis tanpa Anda sadari, dan Anda tahu bahwa saya menggunakan pola, teman-teman tahu ya bahwa saya juga menggunakan kata yes, dan teman-teman sepakat saya bahwa banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari di dunia ini. Ilmu untuk comfort selling, ilmu untuk menjual tanpa ketahuan menjual adalah ilmu yang saat ini adalah benar-benar dibutuhkan di masa pandemi. Orang banyak sekarang nahan-nahan apapun, tetapi kita tahu teman-teman, semakin kreatif kita, semakin kreatif kita, semakin besar juga yang kita bisa tawarkan kepada mereka di sana, dan semakin luar biasa. Teman-teman, terima kasih, sesinya menjadi sangat luar biasa. Ada hadiah buat Anda yang mengikuti sesi ini. Ke 44 peserta itu dapat 7 ebook NLP dari saya, plus teman-teman saya akan bagikan satu hadiah buat teman-teman yang saat ini adalah saya nilai subjektif dan yang sangat luar biasa, dan jatuh kepada siapakah teman-teman hadiahnya? Oke. Saya akan berikan hadiahnya kepada yang sering-sering komen ya, yang sering-sering chat ya, yang sering-sering ngejawab ya. Oke, teman-teman. Saya akan berikan hadiahnya kepada ya. Saya akan berikan hadiahnya kepada siapa ya? Saya lihat lagi ya. Ini jawaban banyak yang out of the box juga sih. Oke, teman-teman. Saya Bu Widya Sari. Oke, teman-teman. Udah punya 2, kan Pak Wira juga udah punya 2. Oke, teman-teman ya. Karena yang pengennya adalah Bu Widya Sari, teman-teman, pasti saya tuh Bu Tenri juga ya. Oke, teman-teman. Karena yang paling cepat nulisnya adalah Bu Widya, Bu Citra. Oke. Saya bingung deh ya. Oke, teman-teman, saya langsung deh ya, teman-teman. Saya merem aja, saya pakai hati nurani saya. Dan saya rasa yang akan mendapatkan buku ini Ibu Citra Yanti. Oke. Bu Citra Yanti, ini saya akan kirim ke Ibu ya, Bu. Nanti Ibu kasih alamatnya saja ke SA SA Organizer ya, Bu. Ya, nanti saya kirim ya ke alamat Ibu, Bu ya. Dan untuk teman-teman ya, saksikan dan nantikan sesi-sesi berikutnya. Teman-teman, sesi ini adalah sesi pembuka saja mengenai comfort selling. Saya belum masuk ke teknik comfort selling yang untuk closing loh. Saya belum ke comfort selling untuk yang handling objection loh, teman-teman. Saya belum ke comfort selling yang bahkan Anda nggak perlu ngomong. Calon agent Anda, calon nasabah Anda. Ada yang lebih canggih lagi dari saya. Teman-teman, ini baru presentasi dan ini pembukanya saja, teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau sesi ini adalah sesi yang menarik, bukan saya membuatnya menarik, tetapi Anda yang lebih menarik dibandingkan dengan saya. Terima kasih, sampai berjumpa, ucapkan salam. Terima kasih kok. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Kembalikan lagi kepada Bu Sarah. Terima kasih banyak Pak Sandi. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali
buat ilmunya nih Pak Sandi nih ya. Beberapa tadi saya sempat